Setelah melewati alur cerita The Shine, saat ini kita masuk ke alur cerita House of Brainiac yang merupakan crossover dari serial Superman volume ke-6 dan Action Comics yang dimulai dari edisi ke 1064, dimana pada saat itu Metropolis diserang oleh Brainiac. Superman terpaksa bekerja sama dengan Lobo untuk menyelamatkan rasnya yang ternyata diculik oleh Brainiac dan menghentikan rencana kehancuran semesta. Meski Brainiac berhasil dikalahkan dan kota-kota yang dicurinya akhirnya dapat dibebaskan, dampak besar tetap tersisa, yaitu si Lex Luthor botak licin kehilangan ingatannya dan ancaman baru mulai mengintai. Nah, disinilah kemudian cerita akan mengarah kepada peristiwa Absolute Power. Dan untuk menjelajahi ceritanya dengan lengkap, maka inilah dia pembahasan alur cerita House of Brainiac. Semoga kalian suka. Yeah. Oke, cerita ini dibuka di ruang angkasa yang sunyi dan luas. Terlihat ada kapal Brainiac eksklusif yang terbang menuju ke bumi. Ada suara yang mengungkapkan bahwa dia telah memahami segala sesuatu yang ada di alam semesta. Namun meskipun dia mengklaim mengetahui segalanya, seolah ada sesuatu yang belum dia miliki atau pahami sepenuhnya. Di pagi yang cerah di kota Metropolis, terlihat nih ada gadis. Dia rupanya adalah Lois Lane yang memulai harinya itu dengan penuh semangat. Dia mengenakan pakaian olahraga dan tampak menikmati suasana pagi saat berjalan keluar rumah. Terlihat energik dan tersenyum sambil memegang ponselnya. Dia sedang menjalani rutinitasnya di pagi hari ini dengan keadaan yang bebas dan tanpa pikiran, menandai bahwa hari ini adalah hari istimewa baginya. Mungkin hari libur pertamanya setelah sekian lama sibuk bekerja. Di buku catatan rumahnya tertulis bahwa hari ini adalah hari sendiri tanpa gangguan. Dia kemudian memasang earphone dan memutar lagu di ponselnya, playlist khusus yang dinamai oleh teman lamanya, Pete Ross, dan dikhususkan untuk Lois Lane. Playlist itu bahkan secara bercanda melarang Clark ikut mendengarkan. Lois Lane melangkah mantap di tengah keramaian kota Metropolis, tampil penuh semangat menyambut harinya yang spesial. Dalam perjalanannya, dia berinteraksi hangat dengan para pahlawan dan teman-teman dekat. Connor Kent, Othora, dan Oziwara, si kembar super, dan si Superman Chena, Kong Kenan, tampak sedang menjaga anak-anak sambil bermain game. Lois menyemangati Kara Zor-El yang tampaknya akan pergi berkencan dan mereka berbagi semangat yang ceria. Di sebuah tempat makan, Lana Lang dan John Henry Irons terlihat bersama Natasha Irons merayakan momen bahagia karena John baru saja bertunangan dengan Lana. Perry White yang sekarang ini mencalonkan dirinya itu sebagai calon wali kota, dan Ron Throop, jurnalis rekannya, mencoba berbicara serius dengan Lois, namun dia memilih untuk menikmati harinya terlebih dahulu. Kembali ke Lois yang melanjutkan langkahnya di tengah keramaian sambil menyatakan bahwa hari ini adalah miliknya, penuh percaya diri dan kebahagiaan. Lois Lane melanjutkan rutinitas paginya yang penuh semangat dengan melewati berbagai lokasi dan bertemu berbagai karakter penting di dunia Superman. John Corben terlihat berada dalam fasilitas bawah tanah Steelworks di ruangan isolasi bernama Sub Basement Zero. Lois disapa ramah oleh Bibo Bilbowski, pemilik bar yang dikenal sebagai pendukung Superman. Di sebuah tempat distribusi makanan sosial, Roddy Jones sedang membantu seorang pekerja di Supercop Red. Lois larut menikmati musik sambil berdansa kecil di tengah keramaian. Dari dalam penjara, Leslie Willis terlihat mengetik dengan ekspresi penuh kemungkinan berhubungan dengan pekerjaan untuk Daily Planet. Lois berinteraksi cepat dengan Steve Lombard, reporter olahraga Daily Planet, dengan gaya penuh percaya diri dan dominasi. Sementara itu, Lex Luthor, ya si botak licin,
Superman, meski masih mengenakan pakaian tahanan, berada di bawah pengawasan Chief Krakoa di fasilitas rehabilitasi milik Supercorp di Centennial Park. Lois berjalan anggun di antara masyarakat yang sedang menikmati pagi, kembali ke Lex Luthor yang dibawa pasukan keamanan ke hadapan Lena Luthor dan Mercy Graves di gedung Supercorp, menunjukkan dinamika dan ketegangan antara ayah anak yang rumit namun masih penuh harapan untuk bekerja sama. Lena sebenarnya ingin membantu ayahnya. Setelah berjalan melewati pusat kota, Lois Lane tiba di Centennial Park, sebuah ruang hijau terbuka tempat warga metropolis berkumpul untuk bersantai dan berolahraga. Di sana dia disambut hangat oleh dua orang sahabatnya, yaitu Jimmy Olsen, fotografer legendaris Daily Planet, bersama pacarnya Siobhan Smithy, penyanyi terkenal dan juga identitas rahasia dari Silver Banshee. Mereka berdua tampak penuh semangat dan menunjukkan keakraban yang sangat erat. Siobhan dan Jimmy tampaknya telah menjalani hubungan yang romantis, terlihat dari momen manis di antara mereka. Lois bercanda ringan dan menunjukkan rasa nyaman bersama mereka, menyebutkan bahwa dia sempat khawatir akan datang terlalu pagi. Namun Jimmy dan Siobhan menyatakan bahwa mereka memang tipe orang yang bangun di pagi hari. Saat Jimmy bertanya mengapa Lois akhirnya mengambil hari libur karena dikenal sebagai sosok pekerja keras, Lois hanya menjawab bahwa Clark yang akan menjelaskan alasannya. Lalu dia menutup dengan kalimat penuh rasa bangga bahwa mereka kenal dengan suaminya, yang menandakan bahwa sesuatu yang spesial sedang disiapkan oleh Clark Kent. Superman terbang melintasi laut bersama burung-burung camar, menikmati ketenangan pagi sambil melakukan latihan paginya sendiri, di mana latihannya itu adalah Superman terbang di atas lautan diiringi oleh beberapa lumba-lumba yang meloncat di atas permukaan laut. Desiran ombak juga membuat tubuh melayang Superman menjadi terelakkan di saat dia terbang mengelak air ombak sebelum membasahi tubuhnya. Kemudian Superman terbang di atas stadion sepak bola yang penuh dengan penonton dan pertandingan yang sedang berlangsung. Saat dia melintas, para penonton terpukau dan berteriak menunjuk ke atas sambil menunjukkan ekspresi kagum. Seorang anak kecil yang duduk di pundak ayahnya dengan semangat mengangkat tangan untuk memberi salam atau tos. Superman pun menyambut high five anak itu, menciptakan momen hangat yang disambut dengan sukacita oleh anak dan ayahnya. Setelah itu Superman pun terbang pergi dan anak itu menatap langit dengan penuh kekaguman melihat sosok pahlawan yang menghilang ke arah matahari. Kembali ke taman kota Centennial Park, Lois Lane duduk meditasi bersama Jimmy dan Siobhan latihan yoga. Clark Kent datang terlambat tapi bersemangat dan sedikit konyol. Dia mengenakan pakaian olahraga Smallville yang tidak cocok untuk yoga, menimbulkan reaksi heran dari Lois. Dia melangkah penuh percaya diri ke tengah kerumunan, jelas salah kostum, sambil mencoba ikut serta. Jimmy Olsen dan pacarnya Siobhan Smithy menghampiri mereka, bertanya tentang alasan di hari itu begitu spesial bagi Lois, seolah mereka merasa ada sesuatu yang direncanakan atau sedang ditunggu. Di saat Clark mulai menjelaskan, tiba-tiba ada sesuatu di sekitarnya yang berubah. Dia merasa ada bahaya. Lois segera menyadarinya juga dan ekspresinya berubah serius. Clark pun meminta Lois untuk segera mencari tempat berlindung, menandakan ancaman besar baru saja muncul, mengakhiri momen santai mereka secara tiba-tiba. Ternyata ada ratusan bahkan ribuan pasukan Zarnia dan robot humanoid yang terjun meluncur dari langit menuju permukaan metropolis. Mereka terlihat dengan berbagai jenis persenjataan berat, tubuh kekar dan gaya brutal khas Zarnian. Sebagian mengenakan pakaian armor modern berwarna gelap dan merah. Di kejauhan tampak gedung Supercorp dan Daily Planet yang sepertinya menjadi pusat sasaran mereka. Inilah arc cerita House of Brainiac Part 1, Brainiac Attack. Setelah masa damai yang rapuh di metropolis, Superman menjalin aliansi tidak nyaman dengan Lex Luthor dan berhasil mengalahkan Revenge Squad, kelompok musuh lamanya Luthor. Kini Lex Luthor kembali di penjara dan Superman kembali menjalankan perannya sebagai pelindung kota dan pemimpin House of L. Namun di balik kedamaian itu, ada ancaman besar yang telah lama mengintai dan kini saatnya Brainiac menyerang. Atas serangan itulah Superman mendarat keras, menghancurkan permukaan jalan, menciptakan gelombang kejut besar yang menghantam
menghantam pasukan musuh. Sementara itu, para pejuang lainnya, Superman of China dan lainnya yaitu Superboy Kanarken dan Superwoman, terbang tinggi di atas kota, menembus langit yang dipenuhi asap dan reruntuhan. Di tengah kekacauan, pertarungan berkecamuk melawan pasukan Zarnia dan entitas Brainiac yang menginvasi Metropolis. Pasukan Zarnia mulai menyerbu lebih brutal, memaksa warga Metropolis melarikan diri ke tempat perlindungan bawah tanah. Sementara Lois Lane menolak untuk mundur, tetap berdiri di tengah kekacauan sebagai seorang jurnalis sejati. Superman turun tangan untuk membantu evakuasi, namun gangguan teknologi dari musuh menghalangi upaya komunikasi dan bantuan. Di langit, Supergirl dan Superman menghadapi kenyataan mengejutkan. Para penyerang adalah Zarnian, ras lobo yang diyakini telah punah. Tapi kenyataan di depan mereka ini sekarang terlihat masih hidup dan kini sedang menyerang dalam jumlah yang besar. Salah satu Zarnia yang brutal meneriakkan ejekan sambil memimpin serangan. Di tengah baku hantam, Superman dan Supergirl menyadari bahwa serangan ini tidak dilakukan oleh Zarnian saja. Ternyata ada pasukan drone teknologi canggih yang ikut bertempur bersama. Di dalam kapal Brainiac Schoolship, Brainiac berdiri di tengah ruang komando. Dia mengamati gambar-gambar Superman, Supergirl dan sekutunya di layar monitor sedang bertempur melawan kekacauan di Metropolis. Supergirl menyampaikan pengamatannya bahwa gaya serangan ini tidak mencerminkan taktik Brainiac seperti biasanya. Brainiac dikenal dingin, terencana dan tanpa emosi. Tapi yang terjadi di kota ini penuh kehancuran brutal, kekacauan tanpa kendali. Namun Brainiac tidak membantah. Dia menyadari bahwa kekacauan ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dengan dingin, dia mengaktifkan fase kedua, memerintahkan jenderalnya, Shachal, untuk melakukan fase kedua. Di tengah kekacauan yang melanda Metropolis, markas Supercorp bersiap menghadapi serangan. Para tahanan termasuk Lex Luthor tampaknya diberi peran dalam rencana darurat. Lena Luthor dan timnya memimpin upaya pertahanan, menunjukkan bahwa situasi sangat genting dan kekuatan Supercorp diperlukan untuk melindungi kota. Sementara itu, Lex Luthor tampak berkonfrontasi dengan orang-orang di sekitarnya, mengisyaratkan bahwa dia mengetahui lebih banyak dari yang terlihat. Kekacauan yang terjadi di luar jendela terus meningkat, memperlihatkan kehancuran besar di kota. Pada saat itu muncul hologram misterius berbentuk Lex Luthor yang berkostum Superman yang disebut Double L01, sebuah kecerdasan buatan AI yang berisi pengetahuan Lex Luthor. Dia mulai mengungkapkan bahwa semua ini mungkin adalah hasil dari sesuatu yang telah dipersiapkan sejak lama, suatu warisan intelektual Lex Luthor sendiri yang kini berada di luar kendalinya. Hologram Double L01 yang menyerupai Lex Luthor terus berbicara dan menjelaskan filosofi dasarnya bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan karena Superman lah Metropolis kini adalah pusat kekuatan terbesar di alam semesta, yang menunjukkan bahwa Metropolis bukan hanya kota penting tapi melainkan simbol kekuatan intelektual dan moral. Lex Luthor yang terkejut dan kesal tampaknya tidak sepenuhnya mengendalikan ciptaan ini. Double L01 menyiratkan bahwa ide ini berasal dari masa lalu ketika Lex dan Brainiac pernah bekerja sama, dan bahwa Brainiac pernah melihat sesuatu dalam pikiran Lex yang menakutkannya. Kemudian Double L01 menantang moral Lex, yaitu bagaimana jika Superman mengetahui bahwa Luthor diam-diam memberikan kekuatannya untuk memicu musuh-musuh lama, semua demi persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba pasukan Zarnia menyerang markas Supercorp dengan menghancurkan dinding kaca secara brutal. Mereka menerobos masuk sambil berkata, saatnya berpesta. Lena Luthor dan beberapa staf Supercorp langsung bereaksi. Mercy Grave yang memiliki kekuatan super pasca Lazarus Planet menembakkan laser dari lengannya. Dia juga mengatakan agar sekali seminggu saja tanpa ada yang membobol gedung Supercorp. Lex Luthor yang juga berada di lokasi memerintahkan Mercy untuk segera mengevakuasi Lena dari tempat kejadian. Namun situasi semakin kacau ketika energi aneh berwarna pink menyelimuti area tersebut, menarik beberapa orang ke dalamnya. Luthor pun panik dan berteriak tidak di saat situasi lepas kendali. Setelah diselimuti energi aneh itu, Lena
Luthor dan Mercy Grave terperangkap dalam semacam kapsul botol transparan. Mereka seperti diperkecil dan dikoleksi. Kemudian ada energi teleportasi aktif yang membawa mereka pergi. Lex Luthor hanya bisa melihat tak berdaya ketika pasukan Zarnia mengawalnya. Ternyata semua serangan ini dikendalikan oleh Brainiac yang kini menampakkan dirinya secara holografis. Brainiac telah berhasil menculik Lena yang menjadi kunci utama dari rencananya. Nah, setelah Lena ditangkap Brainiac, Lex Luthor berhadapan langsung dengan 3 prajurit Zarnia, para kloningan Lobo. Mereka mengejeknya sambil bersiap menyerang. Namun Lex tidak gentar, dia mengaktifkan perangkat rahasia di pergelangan tangannya yang memicu keluarnya Maximum Armor, yaitu sebuah armor canggih dengan kekuatan maksimum tetapi hanya bertahan selama 10 detik. Dengan tubuhnya yang kini dilapisi energi hijau super kuat, Lex Luthor langsung melancarkan serangan penuh amarah ke arah para kloningan Lobo sambil menghitung mundur bagi waktu yang tersisa dengannya. Dengan armor maksimumnya itulah Lex Luthor bertarung brutal melawan para kloningan Lobo. Dia menghantamkan mereka satu persatu sambil terus menghitung sisa waktu armornya yang hanya tinggal 10 detik. Di tengah pertempuran, Superman akhirnya muncul, terkejut melihat Luthor terlibat. Namun Luthor kesal dengan tuduhan yang sama berulang kali. Dia tetap fokus menyerang. Luthor pun berhasil menjatuhkan salah satu kloningan Lobo hingga menghantam kendaraan yang langsung meledak hebat di jalanan kota. Sisa waktu armornya terus menipis, menyisakan hanya 4 detik lagi. Waktu armornya si Luthor habis tepat waktu ketika ledakan di saat itu terjadi. Dengan armor yang menghilang, Luthor pun memberitahu Superman bahwa Brainiac sudah gila kekuasaan. Dia menegaskan bahwa Brainiac mengincar keluarga Superman dan sangat penting agar Brainiac tidak bisa menangkap siapapun yang memiliki kekuatan Kryptonian. Superman pun bertanya bagaimana Luthor tahu semua itu. Luthor pun meminta kepercayaannya, mengatakan bahwa kekerasan ini hanya pengalihan. Brainiac sebenarnya bersembunyi di tempat lain. Sementara itu, para anggota keluarga Superman termasuk Supergirl ikut bertempur. Supergirl mengenang bahwa dulu dia sangat takut pada Brainiac, tapi sekarang dia menganggap robot-robot Brainiac tanpa ragu. Dia menghancurkan salah satu android dan menuntut di mana bos mereka berada. Supergirl berusaha menghancurkan pasukan Brainiac, tetapi tiba-tiba dia tertangkap dalam semacam kapsul pink transparan. Di saat yang sama, orang-orang Zarnian dan pasukan robot Brainiac lainnya terus bergerak. Sementara itu, beberapa anggota keluarga Superman termasuk Lois Lane juga ikut tersedot ke dalam medan energi aneh yang menghisap mereka. Superman melihat Lois ikut terseret. Dengan ekspresi paniknya, dia berteriak memanggil nama istrinya. Superman kini dengan keadaan yang terikat erat oleh tentakel mesin Brainiac, sementara robot pasukan menyerangnya tanpa henti. Seorang Zarnia mendekatinya sambil berkata kejam bahwa bos mereka ngasih tahu kalau mereka tidak boleh membunuh siapapun. Dia yakin Superman ini terasa sangat enak untuk ditebasnya. Namun tiba-tiba Silver Banshee muncul dan menyerang Zarnia itu dengan gelombang sonik besar. Teriakannya sambil melepaskan serangan yang membuat Zarnia itu terpelanting. Ketika Silver Banshee mendekati Superman, dia bertanya bagaimana caranya agar dia bisa membantunya. Superman pun menjawab agar Sioben tetap terus berteriak dan juga terus melawan lilitan tentakel. Gelombang energi Brainiac kini menyerap Sioben, membuatnya terperangkap dalam kapsul energi berwarna ungu. Jimmy Olsen yang melihatnya berteriak memanggil nama pacarnya. Superman yang hampir bebas dari ikatan tentakel berkata kepada Luthor, mereka tidak hanya menculik keluarganya, ternyata mereka menculik semua orang yang memiliki kekuatan. Sioben yang masih terjebak di dalam energi bercahaya bergumam dengan pasrah bahwasanya Lois harus memberinya perpanjangan deadline berita. Beberapa kapsul energi lain kini terlihat. Beberapa orang yang berkekuatan super telah ditangkap oleh Brainiac. Mereka melayang tak berdaya di dalam tabung transparan dengan energi ungu berputar di sekeliling mereka. Superman yang dipenuhi amarah melawan para pasukan musuh. Dia berhasil menghancurkan salah satu dari mereka, melemparkan robot hingga hancur berantakan. Namun serangan mendadak datang. Salah satu penjahat menghantam Superman dari belakang. Mereka menjatuhkannya ke tanah dengan kasar. Dengan cepat, dua musuh lainnya ikut menahan Superman, membelenggunya kembali. Mereka menyeret Superman dalam posisi terjepit, mempermainkan dan mempermalukannya. Superman yang kelelahan mencoba memahami alasan mereka bersekutu dengan Brainiac. Sosok besar bertubuh kekar muncul di hadapan Superman.
Superman. Dengan penuh percaya diri, dia berdiri di atas puing-puing kota yang hancur. Api berkobar di sekitarnya. Tubuhnya berotot, mengenakan rompi hitam berhias tengkorak, memperlihatkan lengan logam yang berkilauan. Dari ekspresinya, tampak dia sedang mengejek Superman, menyinggung asal-usul planet Krypton yang sudah hancur. Tiba-tiba dia mengaktifkan kekuatannya, menghancurkan rompinya sendiri yang menyala membara seolah memperlihatkan kekuatan penuhnya ke hadapan Superman. Aura merah pun menyala di matanya. Superman tetap terikat, dipaksa mendengarkan ejekan mereka. Penjahat itu menyebutkan bahwa dia punya hubungan keluarga dengan makhluk tangguh yang pernah Superman kalahkan sebelumnya, yaitu Lobo. Di belakang, beberapa pasukan musuh sudah siap membawa Superman pergi. Brainiac memberitahu jenderalnya, Shashal, bahwa waktu mereka sudah habis. Di dalam kapalnya, Brainiac sedang mempersiapkan evakuasi dari markasnya karena dia merasa keberadaan mereka telah diketahui dan bantuan untuk Superman akan segera tiba. Dia memerintahkan untuk mengaktifkan teleportasi dan menarik pelatuk, kemungkinan besar untuk menghancurkan jejak dan membawa Superman Family yang terperangkap dalam kapsul. Sementara itu di bumi, salah satu antek Brainiac memberitahu Superman bahwa mereka akan pergi dalam 10 detik. Namun ternyata Superman hanya berpura-pura lemah. Dia tiba-tiba bangkit dan menghajar para prajurit Brainiac, menunjukkan bahwa dia masih dalam kondisi prima. Superman kemudian memaksa salah satu musuhnya untuk membawanya langsung ke Brainiac. Zarnian tersebut dengan patuh langsung menurutinya sambil mengaktifkan alat teleportasi. Saat Superman berhasil menguasai situasi dan memaksa antek Brainiac untuk membawanya ke kapal Brainiac Schoolship, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Lex Luthor masuk ke dalam portal teleportasi. Tindakan ini membuat Superman terkejut dan bingung atas niat Luthor tersebut. Dalam momen kilas balik dan penjelasan singkat, Luthor merasa dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Dia mengungkapkan bahwa Brainiac memiliki putrinya. Zarnia yang jadi anak buahnya Brainiac pun menyadari tindakan Luthor ini kemungkinan besar akan membuat Brainiac sangat marah, yang kemudian Superman melesat cepat mengejar Brainiac penuh tekad dan kemarahan. Superman melesat menembus atmosfer, mengejar Brainiac yang tampaknya memiliki rencana besar, mengambil semua yang pernah menjadi milik Superman, termasuk keluarganya dan pengetahuannya. Narasi Brainiac pun menyatakan bahwa dia akan menggunakan semua ini untuk mengisi kekosongan dalam dirinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia akan membagikan pengetahuan itu dan bukan menyimpannya sendiri. Gambaran kemudian beralih ke dampak invasi Brainiac di bumi. Kekacauan, kerusakan dan keluarga yang terpisah. Jimmy Olsen kehilangan pacarnya, Steel dan Natasha kehilangan Lana. Lois memberitahu Superman bahwa keluarga mereka telah ditangkap, termasuk anak-anak si kembar. Wajah Superman pun menjadi penuh amarah. Lois Lane memeluk Clark dengan cemas, memanggilnya Smallville dan Clark, menunjukkan kekhawatirannya sekaligus harapannya pada kekuatan dan keberanian suaminya. Mata Superman bersinar merah penuh amarah. Dia menyebut nama Lobo, indikasi bahwa sosok pemburu intergalaksi brutal ini terlibat dan mungkin menjadi kunci atau ancaman dalam penculikan ini. Di halaman terakhir memperlihatkan pemandangan yang luar biasa mengancam pasukan besar Brainiac. Ratusan mungkin ribuan doppelganger dari semua versi Brainiac, masing-masing dengan desain yang berbeda, berdiri bersama dalam barisan yang menakutkan. Mereka semua tampak siap bertempur. Dengan mata menyala merah dan wajah dingin tanpa emosi, di barisan depan ada Brainiac utama yang berbicara mereka sudah siap bersiaga, yang menyiratkan bahwa mereka sudah tahu Superman akan datang dan mereka tidak akan tinggal diam, tapi mereka juga siap untuk menghadapinya. Ini bukan sekedar satu Brainiac, ini adalah Legion of Brainiac, menyiratkan ancaman skala multiversal atau setidaknya semesta luas yang telah ditaklukkan. Di bagian bawah halaman ada teks yang mengartikan kelanjutan cerita ini akan diungkapkan di serial Superman volume ke-6 edisi ke-13 dan akan berfokus pada pencarian Lobo, karakter kuat dan berbahaya yang mungkin dia tahu di mana anak-anak yang diculik itu berada, termasuk anak angkatnya Superman. Udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dong, biar lanjut ke cerita yang lainnya. Kali ini DC Indonesia membahas alur cerita Superman House of Brainiac.
Selamat menyaksikan. Cerita ini dimulai di Warriors Bar di Coast City, bukan di Coast Sari. Oke, serius. Ya, di mana ini Warriors Bar ini sebuah tempat berkumpulnya para pahlawan super, di mana bar tersebut juga miliknya Green Lantern Guy Gardner. Suasana tiba-tiba menjadi kacau. Semua orang berhamburan keluar dari bar dengan panik. Di dalamnya ternyata ada seorang sosok yang berbadan besar dan mencolok. Dia adalah Lobo, masuk dengan penuh kekuatan dan kepercayaan diri. Dia menghampiri bar tersebut dan menuntut sesuatu dengan ekspresi mendominasi. Bartender tampak gugup dan cemas, tidak yakin bagaimana harus meresponnya. Terjadi momen tegang antara Lobo dan bartender, menandakan konflik atau peristiwa besar yang akan terjadi. Judul cerita pun ditampilkan, House of Brainiac Part 2 Last Sons, yang menandai kelanjutan alur cerita yang melibatkan Brainiac dan invasinya. Di bawah judul bertulis ringkasan dari kejadian sebelumnya di Action Comics edisi ke-1064. Brainiac telah mengirim pasukan Zarnian untuk menyerang Metropolis dan menculik keluarga Superman. Kalimat penutup sinopsis menegaskan bahwasanya Superman terpaksa meminta bantuan dari sekutu yang tak terduga, yaitu Lobo. Lobo tampil brutal, menghancurkan properti bar sambil melempar orang-orang dan membuat kekacauan besar. Dia berdiri gagah di atas puing-puing meja yang hancur, menunjukkan dominasi dan kemarahan. Dalam narasinya, Lobo menjelaskan bahwasanya dia awalnya terjebak di bumi karena motornya dicuri oleh dua ilmuwan gila, yaitu Graf dan Dr. Farm. Dia menjadi frustasi karena tidak bisa meninggalkan planet ini akibat karantina yang diberlakukan oleh United Planet. Lobo mengakhiri amukannya dengan mengambil botol minuman bir sambil menunjukkan sikap sarkastik dan kasar khas dirinya. Sorotan pada wajahnya yang menggeram marah. Tiba-tiba Superman muncul melayang di hadapannya sambil berkata mereka harus berbicara. Kehadiran Superman membawa aura otoritas dan kekuatan. Lobo melihat kedatangan Superman dengan senyum menyeringai, menganggap ini sebagai kesempatan emas untuk bertarung. Alih-alih takut atau serius, Lobo justru bersemangat, memperlihatkan ekspresi senang layaknya seseorang yang menantikan perkelahian besar. Dia menantang Superman untuk bertarung sambil membuka tangan dan menantangnya secara terbuka siap bertempur. Pertarungan pecah antara Superman dan Lobo. Superman memukul Lobo keras hingga mereka menabrak dan menghancurkan dinding bar. Lobo tampak bersemangat dan senang. Dia menganggap ini sebagai hiburan luar biasa. Dia membalas dengan menyerang menggunakan rantai khasnya yang berapi. Tapi Superman berhasil menahan dan melawan balik dengan tatapan laser. Lobo sempat terhempas ke tanah dengan tubuh terbakar sebagian, namun tetap tersenyum santai seolah menikmati setiap detik perkelahian. Superman kemudian menangkapnya lagi dengan satu tangan, memperlihatkan dominasinya dalam pertarungan ini. Superman pun mengamuk. Dia menghantam Lobo dengan kekuatan luar biasa, menciptakan ledakan besar dengan suara efek boom. Lobo yang terhempas terpelanting ke dinding masih punya semangat bertarung meski terlihat sedikit bingung dengan agresivitas Superman. Superman mendorongnya ke tanah dan berteriak menuntut untuk menjawab pertanyaannya di mana Brainiac. Mendengar pertanyaan itu, Lobo menjadi kebingungan dan tak tahu menahu soal tuduhan itu. Menjawab dengan nada marah apa yang dimaksud Superman tersebut. Sementara itu, di dalam kapal Brainiac Schoolship, lokasi yang tidak diketahui, pasukan Zarnia sedang berpesta. Beberapa di antara mereka terlihat mabuk, sementara yang lainnya ada yang terlibat perkelahian. Di ruangan kolektor Brainiac, tabung-tabung di dalamnya para tahanan yang diculik oleh Brainiac sebelumnya dikurung secara teknologi. Seorang tahanan bernama Livewire tampak marah dan sedang berbicara dari dalam salah satu tabung. Dia dirantai ke alat berbentuk roda besar, berteriak marah sambil mencoba melepaskan diri. Dia kemudian melepaskan semburan energi listrik yang dahsyat dari tubuhnya, menjerit kesakitan atau kemarahan. Kemudian Brainiac pun datang ke hadapannya yang lemah. Dia menganalisis kekuatan Livewire seperti eksperimen ilmiah, membandingkan kekuatan manusia super dengan makhluk dari planet lain. Begitu juga dengan parazit yang telah diculiknya, memanfaatkan mereka sebagai sumber energi layaknya baterai hidup. Supergirl yang juga berada di dalam tabung pink muncul dengan eksperimen
ekspresi penuh kemarahan dan sikap siap bertarung, menunjukkan bahwa dia datang untuk menyelamatkan Livewire dan parasit yang ditawan. Brainiac menanggapi Supergirl dengan ekspresi tenang dan penuh perhitungan, menghadapinya dengan secara langsung. Supergirl menantang Brainiac berdiri di hadapannya, sementara di latar belakang terlihat para tahanan di dalam tabung, memperlihatkan tekad dan keberaniannya untuk melawan. Kara Zor-El mengancam Brainiac dengan keberaniannya meskipun dia berada jauh dari sumber kekuatannya, yaitu matahari kuning, dan dari bantuan Superman. Brainiac menatap Supergirl dengan ekspresi dingin dan penuh niat. Dia menunjukkan bahwa dia sebenarnya berniat mengambil kekuatan Supergirl serta segala yang terkait dengan keluarganya. Brainiac menunjuk ke arah Metallo, sosok setengah manusia setengah mesin. Dia menyuruh bawahannya untuk mengambil tubuh Metallo, menganggap kerangka logamnya sebagai sesuatu yang berguna. Supergirl menantang Brainiac dengan nada sarkastis, menuduhnya telah berubah dari pencuri kota menjadi seseorang dengan agenda baru yang tidak jelas. Brainiac dalam narasi reflektif menyatakan bahwa meski telah memperoleh pengetahuan besar dari seluruh ruang, waktu, dan multiverse, masih ada sesuatu yang hilang dan dia merasa harus melakukan sesuatu yang besar dan belum diungkapkan. Dia kemudian dikelilingi oleh energi listrik ungu putih yang keras. Tubuhnya tampak seperti sedang mengalami mutasi atau reaksi besar. Ekspresinya mencerminkan ketegangan fisik dan mental yang ekstrim, seolah-olah dia sedang mengakses atau menciptakan sesuatu yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Fokus pada tubuh Brainiac yang mulai melemah dan terjatuh ke lantai menunjukkan ketidakstabilan fisik akibat kekuatan besar yang dia coba kendalikan. Cairan hijau yang berasal dari tubuh Brainiac menetes ke lantai, menandakan kerusakan atau kegagalan dalam sistem biologis atau teknologi yang menyatu dengannya. Kedua kembar Super Twins menyaksikan kejadian tersebut dengan ekspresi terkejut dan khawatir, menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi pada Brainiac dan itu bisa menjadi sangat berbahaya. Brainiac terlihat dalam kondisi lemah dan dikawal pergi oleh sekelompok sosok yang menyerupai versinya sendiri. Mereka adalah doppelganger Brainiac, memperkuat kesan bahwa dia bukan satu-satunya entitas tunggal. Salah satu dari mereka menyebut cooling chamber, menunjukkan bahwa Brainiac Prime memerlukan semacam perawatan atau pemulihan akibat kondisi tubuhnya yang tidak stabil. Di sisi lain, Kenan Kong dan Supergirl tampak menyadari bahwa situasinya aneh dan semakin berbahaya. Mereka menunjukkan rasa waspada terhadap kehadiran lebih dari satu Brainiac. Sementara itu, Mercy Graves berkata kepada Lex Luthor yang berada di botol sebelahnya, menyinggung ucapan Brainiac sebelumnya yang menyiratkan bahwa Lex tahu lebih banyak dari yang dia akui dan bahwa dia mungkin takut akan hasil dari rencana Brainiac. Sementara itu di Supercorp, asap dan puing-puing ada di mana-mana, memperlihatkan dampak besar dari serangan atau konflik sebelumnya. Di antara reruntuhan, Superman dan Lois Lane berbicara serius. Lois tampak khawatir namun mendukung keputusan Superman. Terungkap bahwa Superman akan bekerja sama dengan Lobo. Meskipun mereka bukan sekutu alami, Lobo adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan Brainiac. Lois mengingatkan bahwa kota mereka masih memiliki pelindung, John Kent, Power Girl, John Henry, Natasha Irons, dan para Titans. Ini memberi harapan bahwa Metropolis tidak akan dibiarkan tanpa penjagaan. Lois kemudian dengan tegas meminta suaminya untuk menyelamatkan teman-teman dan keluarga mereka, termasuk Ozzy-Lura dan Othora, ya si kembar Super Twins, dan mengalahkan Brainiac. Lobo mengonfirmasi bahwa makhluk-makhluk yang bekerja sama dengan Brainiac bukanlah klon atau tiruan, melainkan para Zarnians asli. Salah satunya adalah General Shashal, pemimpin legendaris geng The Bad Blood. Kisah mereka terdengar seperti legenda, di mana mereka pernah menaklukkan seluruh kota, namun kota itu kemudian menghilang. Superman dan Lois memohon kerjasama Lobo untuk melacak asal-usul para Zarnians dan Brainiac. Lobo pun setuju untuk membantu, namun memperingatkan bahwa misi ini tidak akan mudah, terutama karena United Planets telah mengkarantina bumi, yang tentunya membuat keluar dari batasan planet ini menjadi masalah yang besar. Untungnya, dua ilmuwan dari Supercorp menyela dengan solusi. Mereka punya kendaraan luar angkasa kecil dengan teknologi penyamaran. Cukup kecil lah untuk melewati blokade Lantern. Superman pun kemudian dengan ekspresi serius dan satu pertanyaan penuh tekad bertanya, kendaraan seperti apa nih yang akan dikendarainya?
Kemudian Superman dan Lobo meluncur ke luar angkasa menggunakan kendaraan luar angkasa mereka masing-masing. Lobo dengan motor luar angkasa khasnya yang berpenampilan brutal, lengkap dengan hiasan tengkorak. Sementara Superman mengendarai kapal canggih dan ramping yang dirancang khusus untuk menyusup. Mereka sedang berlomba cepat menembus garis karantina yang ditetapkan oleh United Planet yang dijaga ketat oleh sistem patroli Green Lantern. Di jalur tersebut terlihat simbol Green Lantern menunjukkan bahwa wilayah itu berada dalam pengawasan ketat. Ketegangan meningkat saat mereka harus menjaga kecepatan dan kewaspadaan agar tidak terdeteksi. Superman menjaga fokus dan strategi, sementara Lobo tampak menikmati aksi ini seperti permainan liar. Kedua kendaraan mulai melakukan manuver kecepatan tinggi, menampilkan kemampuan teknologi siluman dan kecepatan mereka untuk menyusup tanpa ketahuan. Di kejauhan terlihat kilatan cahaya dan semburan tenaga dari kendaraan mereka saat mereka memasuki wilayah berbahaya menuju lokasi Brainiac. Superman dan Lobo berhasil menerobos garis karantina United Planet menggunakan kendaraan luar angkasa berteknologi siluman. Lobo tampak sangat menikmati aksi tersebut, bahkan menghina pasukan penghalang. Dalam perjalanan, Lobo memperhatikan sesuatu yang berbeda dari Superman. Dia melihat bahwa Superman kini diliputi oleh kemarahan dan tekad yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Lobo merasa kagum dengan intensitas emosi Superman, menyadari bahwa perubahan ini menunjukkan keseriusan dan kekuatan baru dari sang pahlawan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan ke luar angkasa bersatu dalam misi untuk mengejar Brainiac. Dalam perjalanan mereka, Superman dan Lobo berdiskusi tentang kemarahan. Superman mengingat nasihat ayahnya bahwa kemarahan bisa membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Namun Lobo justru berpendapat bahwa kemarahan itu bisa menjadi hal yang baik selama dihadapi dan tidak dipendam. Mereka pun berbicara lebih dalam, membandingkan masa lalu mereka sebagai satu-satunya yang tersisa dari dunia mereka. Hingga kini masing-masing mereka telah memiliki keluarga. Namun percakapan itu terpotong saat tiba-tiba mereka diserang. Ledakan besar menghantam kendaraan mereka, menandakan bahwa keberadaan mereka telah terdeteksi oleh Lanterns atau pasukan penjaga perbatasan United Planets. Ternyata yang menyerang mereka adalah Zarnians, dipimpin oleh General Shashal yang mengatakan pertemuan reuni keluarga. Dia juga mengatakan kepada Superman bahwa dia membawa teman kecilnya. Lobo yang dikenal sebagai The Main Man menyatakan di hadapan Shashal dan anggotanya yang bertemu dengan Superman yang dia anggap sebagai idolanya, yang kemudian Superman dan Lobo membantai orang-orang Zarnians. Sementara itu Brainiac menyebut bahwasanya bangsa Zarnians telah bertemu langsung dengan Superman dan membawa Lobo bersama. Kapsul cairan berwarna ungu memperlihatkan sosok yang muncul perlahan dikelilingi gelembung dan teknologi tinggi, menandakan proses penciptaan atau kebangkitan. Seorang karakter dengan kepala bersinar dan banyak kabel yang terhubung, dialah Brainiac atau versi dari dirinya yang lain, mengamati dan memimpin proses tersebut. Dia tampaknya sedang mengumpulkan atau memanen kekuatan dari berbagai sumber, termasuk para Zarnian, menunjukkan ambisi besar. Beberapa kapsul lain terlihat aktif dan berisi bentuk tubuh, salah satunya memperlihatkan siluet perempuan misterius yang sedang dibangkitkan atau direkayasa. Dia kemudian menunjukkan sosok ilmuwan berdiri tegak penuh keyakinan dengan bayangan perempuan dalam kapsul, menandakan rencana jangka panjang yang telah dijalankan. Lex Luthor dibebaskan dari penahanannya oleh sosok misterius berkepala cahaya. Mereka berjalan di dalam fasilitas gelap yang dipenuhi tabung-tabung berisi orang-orang yang diculiknya, terhubung dengan sistem komputer. Salah satu tabung memperlihatkan Lena Luthor, putri Lex Luthor yang tampaknya sedang bertahan di dalam kapsul pada sebuah fasilitas laboratorium Brainiac. Lex Luthor menunjukkan sikap tegas, menatap lurus dengan ekspresi penuh ancaman dan ketegasan, seolah membuat tawaran atau ultimatum kepada mitranya itu. Jika Brainiac melepaskan putrinya, maka dia akan memberikan Superman. Tindakan itu dilihat oleh Superwoman yang berusaha keluar dari tabung. Siluet Lex Luthor dan Brainiac dari belakang berdiri dalam bayangan rencana besar yang belum sepenuhnya terungkap. Brainiac pun kemudian memerintahkan agar Lena Luthor diproses berikutnya. Kata proses di sini mengindikasikan eksperimen atau manipulasi berbahaya. Lana Lang dan Silver Banshee bereaksi keras, berusaha menghentikan tindakan tersebut. Silver Banshee berteriak marah dan memancarkan kekuatan suaranya, namun tidak cukup kuat untuk menembus tabung penahanan. Superboy Connor kan muncul dan mulai merefleksikan pernyataan dari The Shine tentang potensi kekuatannya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Supergirl merespon dengan serius. Dia menegaskan bahwa mereka harus menyelamatkan Lena sebelum mereka sendiri jadi korban eksperimen. Dia
menyebut bahwa teknologi Brainiac berasal dari Colu dan bahwa dia pernah dekat dengan seorang Brainiac dari masa depan. Brainiac kemudian menggunakan perangkat berteknologi berkepala tengkorak untuk membobol atau menghancurkan sistem pengamanan. Cahaya menyilaukan dan suara ledakan mengindikasikan bahwa dia telah mengaktifkan sesuatu yang sangat kuat. Kara dan Kon-El menyadari bahwa meskipun mereka berhasil melarikan diri, namun mereka menyadari ternyata kekuatan super mereka melemah dan sekarang mereka harus menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Cerita pun berlanjut dalam serial Action Comics edisi ke-1065 dengan tagline House of L versus House of Brainiac yang menandakan konflik skala besar antara para keluarga Superman dan pasukan keluarga Brainiac. Apa pendapat Anda tentang video ini? Sangat menghibur, hebat DC Indonesia. Ayo subscribe DC Indonesia biar makin seru. Dalam kapalnya, Brainiac sedang mengunggah data internal ke sistemnya. Dia terlihat merencanakan sesuatu besar setelah serangannya ke bumi. Dia melihat di layar monitor Superman dan Lobo sedang mengejar pesawatnya. Meskipun mereka mengejarnya, Brainiac percaya karena telah mengerahkan pasukan untuk menghadang mereka. Masih di layar monitor, Superman dan Lobo sedang melaju kencang berdampingan di luar angkasa. Brainiac membandingkan kehidupan Superman dan Lobo yang berasal dari planet yang sudah hancur. Inilah Superman House of Brainiac Special Part 2.5 Secrets of Zarnia. Cerita berfokus pada asal-usul dua dunia yang sangat berbeda namun bernasib sama, yaitu Krypton dan Zarnia. Terlihat Superman membuka bajunya, bersiap menjadi pahlawan. Sebelahnya ada Lobo yang berdiri dengan penuh percaya diri. Di tengahnya terlihat wajah robotik raksasa Brainiac di antara kedua planet tersebut. Krypton digambarkan sebagai dunia yang penuh harapan namun berakhir dengan kehancuran. Sedangkan Zarnia ditampilkan sebagai dunia brutal yang juga mengalami kehancuran tetapi dengan cerita latar yang berbeda. Momen-momen penting dari masa lalu Superman dan Lobo termasuk interaksi keluarga dan kehancuran planet yang digambarkan secara paralel menunjukkan bahwa walau berasal dari dunia berbeda, nasib mereka terikat oleh tragedi dan kekuatan. Brainiac merenungkan bagaimana keduanya mirip dalam beberapa hal tetapi sangat berbeda dalam hal yang lain, dan berpikir bagaimana dia dulunya mendapatkan kota botol yang berisi Jenderal Cakal dan pasukannya yang disebut Bad Blood. Brainiac menarasikan latar belakang kehancuran planet Zarnia dan munculnya kekacauan planet Zarnia digambarkan sebagai peradaban maju yang berhasil mengungkap rahasia keabadian. Dengan tidak ada lagi kematian, sebagian masyarakat berharap itu menjadi era tanpa perang dan fokus pada peningkatan diri serta berbagi ilmu ke dunia lain. Namun sebagian lainnya justru memanfaatkannya untuk melampiaskan dorongan gelap mereka. Kekacauan ini dipimpin oleh seorang jenderal bengis bernama Cakal yang memimpin kelompok perampok tanpa kenal hukum. Mereka menolak segala bentuk aturan dan hidup dengan kekerasan serta humor sadis. Meskipun ada usaha untuk menghentikannya, namun gagal karena banyak yang mati dengan cara mengenaskan. Untuk mengatasi Cakal, dikirimlah Trip, ahli strategi terbesar Zarnia, sosok bijak dan tua yang bahkan dianggap tua sebelum orang tahu makna tua. Setelah berabad-abad menjaga kedamaian, Trip berusaha mengalihkan hidupnya ke sektor pendidikan. Tetapi dia sadar dia harus bertindak satu kali lagi agar terciptanya perdamaian sejati. Baginya, kompromi dengan kekacauan adalah penyakit. Dia bahkan membunuh anggota dewan yang mengusulkan kompromi. Karena menyadari bahwa pasukan Cakal tidak bisa mati, Trip memutuskan untuk pergi ke luar angkasa, menjelajah planet-planet yang telah binasa untuk menemukan senjata mematikan. Karena dengan itulah satu-satunya cara untuk menghancurkan Cakal dan pasukannya yang abadi. Setelah mencari ke berbagai planet demi menemukan senjata untuk menghancurkan Cakal dan pasukannya yang abadi, Trip akhirnya menemukan Brainiac, atau tepatnya salah satu inkarnasi awalnya. Brainiac muncul dengan pesawat raksasa berbentuk tengkorak di langit sebuah kota, menebar teror. Seorang utusan dari pihak Trip menyambutnya, memuji kecerdasan dan reputasi ras Colu, asal usulnya Brainiac yang terkenal memiliki kecerdasan tingkat 12. Mereka menyebut bahwa koleksi dan kehancuran yang
yang dilakukan Brainiac atas banyak dunia dianggap mengagumkan. Brainiac sama sekali tidak tersanjung. Dia menyatakan tidak peduli pada pujian itu dan menegaskan tujuannya dia akan mengambil satu kota dari planet tersebut lalu menghancurkan sisanya demi memperoleh dan menguasai pengetahuan sepenuhnya. Brainiac menegaskan bahwa tak ada belas kasihan dalam misinya. Jika ada harapan dari mereka untuk meminta ampun atau negosiasi, mereka salah besar. Saat Brainiac menyatakan akan menghancurkan planet dan hanya mengambil satu kota, Tribe meminta waktu dan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Tribe mencoba menghindari kehancuran total planetnya dengan membuat kesepakatan cerdik, yaitu dia akan memberikan satu kota penuh kekacauan kepada Brainiac. Ya, kota itu adalah tempat Shakal dan para pengikutnya tinggal dengan imbalan keselamatan untuk dunia lainnya. Tribe mengatakan bahwa kota tersebut berisi DNA regeneratif untuk milik bangsa Xarnia yang menyimpan rahasia keabadian. Tribe menggoda Brainiac dengan logika ilmiah, yaitu jika Brainiac menghancurkan planet itu, otomatis maka rahasia berharga itu ikut musnah. Sebagai gantinya, Tribe menawarkan ambil kota kekacauan itu beserta seluruh penghuninya, dan Brainiac tentunya akan mendapatkan keabadian. Brainiac tertarik. Tawaran itu sesuai dengan obsesinya terhadap pengetahuan dan kekekalan. Setelah kesepakatan tercapai, Brainiac mengambil kota tersebut seperti dijanjikan, tapi ternyata niatnya jauh lebih kelam. Brainiac mengambil DNA Zarnian dan mempelajarinya. Dia menyimpulkan bahwa kekacauan bukanlah efek sosial tapi tertanam dalam genetika rakyat Zarnia. Maka dari itu menurutnya tidak ada jalan untuk menyelamatkan dunia ini, yang akhirnya dia melanggar kesepakatan. Brainiac pun menghancurkan seluruh planet, mengerahkan pasukan drone-nya untuk membantai rakyat yang tersisa, termasuk ilmuwan dan warga sipil. Tribe menyaksikan semuanya dengan syok dan amarah, sadar bahwa dia telah dikhianati mentah-mentah. Brainiac menyatakan bahwa pengetahuan alam semesta adalah miliknya seorang, menegaskan obsesi mutlaknya terhadap kontrol dan informasi. Biasanya Brainiac tidak peduli pada penderitaan makhluk lain dan tidak pernah menyaksikan langsung kehancuran yang dia sebabkan. Namun kali ini di saat dia melihat seorang pria Zarnian berjuang melindungi keluarganya meskipun dia tahu dunia mereka akan berakhir. Pria itu melawan, menolak menyerah dan bahkan mencoba menyelamatkan anak-anaknya. Hal inilah yang membuat pikiran Brainiac menjadi terguncang karena tidak bisa dijelaskan oleh logika atau analisis data. Brainiac merasa kerusakan dalam sistemnya, perasaan aneh, sesuatu yang tidak bisa dihitung atau dimengerti. Dia menyadari bahwa ada kekuatan dalam kasih sayang, pengorbanan, dan keinginan untuk melindungi yang tidak pernah dia pahami sebelumnya. Alih-alih menghancurkan seluruh planet seperti biasanya, Brainiac pergi meninggalkan Zarnia hidup. Ini adalah tindakan empati atau mungkin rasa penasaran. Dia tidak sepenuhnya tahu kenapa, tapi dia tahu bahwa dia perlu memahami lebih dalam. Brainiac mengingat kembali keputusannya dulu untuk tidak menghancurkan Zarnia. Dia menyadari bahwa momen tersebut adalah tindakan kelemahan dan memerintahkan catatan digitalnya untuk menghapus bagian itu dari arsipnya yang menunjukkan rasa malu. Berabad-abad kemudian Brainiac kembali ke Zarnia, merasa perlu memperbaiki kesalahan dengan menghancurkannya sepenuhnya. Tapi ternyata ketika dia sampai di dunia itu sudah menjadi tanah yang mati yang tidak perlu lagi untuk dihancurkan lagi. Biasanya dia tidak akan peduli pada dunia yang sudah sekarat, tapi kali ini dia merasakan sesuatu yang lain. Dia mulai melihat nilai dari kehancuran dan bekas luka peradaban. Dari reruntuhan, dari yang tertinggal, ada pelajaran yang bisa diambil. Sekarang, setelah menyerang kota metropolis, Brainiac menganalisis dampaknya. Dia mengamati Clark Kent, Lois Lane, dan masyarakat metropolis untuk melihat bagaimana mereka merespon penderitaan dan kehilangan. Brainiac menyadari bahwa perasaan, hubungan, dan reaksi manusia terhadap tragedi menyimpan nilai pengetahuan yang tidak bisa dikalkulasi. Cerita berpusat pada Bibo Bibowski, ya, pemilik bar Ace of Clubs yang mengubah barnya itu menjadi markas kampanye Perry White yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota metropolis. Dengan semangat dan kejujuran khasnya, Bibo mendukung Perry White yang dianggap sebagai sosok yang jujur dan peduli pada rakyat kecil, meski tidak karismatik atau ahli politik. Perry White sendiri tampak canggung dalam kampanye. Dia tidak terbiasa mencitrakan diri, bingung dengan strategi politik, dan bahkan merasa media menyerangnya.
termasuk Lois Lane yang sekarang ini menggantikan posisinya di Daily Planet. Sementara itu lawan politiknya Perry yaitu Garon Black adalah populis yang menyebarkan retorika anti-alien dan ketakutan di masyarakat. Perry White berjuang di tengah gelombang kebencian dan disinformasi dengan dukungan kuat dari rakyat biasa seperti Bibo. Bibo mengingatkan Perry soal pentingnya kesamaan dan keberagaman lewat cerita sederhana tentang segelas susu, hal yang menghubungkan dirinya dengan Superman, dua sosok yang berbeda latar belakang. Saat debat wali kota berlangsung, Perry White tampil apa adanya tapi jujur. Dia membela kaum alien dan menyerang niat Black yang hanya ingin kekuasaan. Namun retorika Black memicu kekerasan karena ada seorang anak alien yang diserang massa. Setelah kejadian itu, Perry White menyadari bahwa debat mungkin tidak mengubah semua orang, tapi bisa menyelamatkan satu nyawa. Bibo juga menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari keberanian untuk tidak membenci. Cerita ditutup dengan harapan, yaitu bahwa di tengah dunia yang penuh kebisingan dan kebencian, masih ada orang-orang biasa yang mau berbuat baik dan percaya pada keajaiban kecil, yaitu seperti segelas susu dan solidaritas antar manusia. Brainiac berada di dalam kapal tengkoraknya dan merenungkan bagaimana manusia selalu bisa saling terhubung meski dalam masa sulit. Dia tidak memahami respon emosional manusia dan berusaha memahaminya lewat penjelajahan waktu dan ruang. Sekarang dia mulai mengamati beberapa individu di bumi dengan lebih serius, dan individu itu adalah Amanda Waller. Saat itu di Bureau of Surveillance, Amanda Waller kembali ke markasnya dan menerima laporan dari dua agen super berkostum, yaitu Peacemaker dan Peacewrecker. Mereka memberitahu bahwa Profesor Evo masih buron, namun mereka berhasil menemukan data sinyal misterius dari program lama bernama Task Force 9 bersama Maxwell Lord. Data tersebut tampaknya penting dan membingungkan, menarik perhatian Waller secara serius. Amanda Waller pun menerima data dari Peacemaker dan langsung pergi tanpa basa-basi. Sambil meneliti isinya, dia menyadari sesuatu yang membenarkan kecurigaannya. Dengan ekspresi serius, Waller berjalan menuju ruang rahasia dan menyatakan bahwa dia perlu berbicara segera, menandakan situasi yang mendesak dan penting terkait sinyal misterius yang ditemukan. Amanda Waller menghadapi sebuah entitas misterius bernama Council of Light di ruang komunikasi rahasia. Seperti ini yang pernah kita lihat pada akhir peristiwa Dark Crisis. Entitas di monitor yang besar itu mengingatkan Waller bahwa merekalah yang biasa memanggil Waller, bukan sebaliknya. Namun Waller tidak gentar. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menyelidiki siapa sebenarnya mereka, karena timnya telah menemukan yang sebenarnya bahwa Council of Light tidak memiliki koneksi dari pemerintah manapun, hanya mengandalkan informasi dan pengetahuan. Amanda Waller berhasil melacak sinyal mereka dan menemukan bahwa asal sinyal itu ternyata bukan dari bumi. Council of Light tampak tersinggung dan merespon dengan ancaman halus, mempertanyakan keberanian Waller yang berani menyelidiki mereka. Amanda Waller menegaskan pendiriannya. Dia berani mempertanyakan siapapun, termasuk Council of Light. Mereka mengingatkannya bahwa merekalah yang menemukan Waller di Earth 3 dan membawanya kembali ke dunianya untuk menjadi agen mereka. Waller mengakui bahwa dia sudah memenuhi perjanjian mereka, termasuk meminta United Planets mencabut karantina mereka baru-baru ini dan bahkan mengambil beberapa tindakan inisiatif sendiri. Namun dia menuntut kejelasan, yaitu jika mereka benar-benar akan bekerja sama untuk menghapus kekuatan super dari bumi, dia perlu tahu siapa sebenarnya pihak yang dia ajak berurusan. Setelah jeda beberapa waktu yang menjadi tegang, Council of Light akhirnya menjawab dengan penuh misteri. Baiklah kalau begitu, yang menandakan bahwa mereka bersiap untuk mengungkapkan identitas atau niat mereka, atau mungkin memulai tahap baru dari konspirasi besar ini. Ternyata Council of Light selama ini yang menjadi misteri akhirnya terungkap. Mereka adalah Doppelganger Brainiac dari beberapa versi multiverse. Mereka disebut Brainiac of the Omniverse. Emosi Amanda Waller meledak setelah mengetahui bahwa Council of Light sebenarnya adalah Brainiac dari Omniverse. Dia merasa dikhianati dan dimanipulasi, menuduh Brainiac telah memperalatnya demi rencana besarnya. Namun Brainiac dengan tenang membalas bahwa dia hanya melakukan apa yang dilakukan Waller, yaitu saling menggunakan. Dia memberi informasi dan sumber daya agar Waller bisa menjalankan misinya. Meski Waller mengancam bahwa dia pernah mengalahkan Brainiac sebelumnya, Brainiac pun mengingatkannya bahwa dia tidak lupa
apapun, termasuk kerusakan pada salah satu tubuh tiruannya, namun bukan dirinya yang sesungguhnya. Brainiac mengatakan bahwa dialah yang layak memegang semua kekuasaan dan tidak ada tempat bagi kekuatan super lain yang ada di bumi. Amanda Waller, meski muak pada pengkhianatannya, menyetujui ide dasar itu bahwa kekuatan super di bumi telah berlebihan dan perlu dihentikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa meskipun mereka saling tidak percaya dan bermusuhan, mereka mungkin akan tetap bekerja sama demi tujuan yang sama, yaitu mengakhiri era para manusia super di bumi. Yang akhirnya Amanda Waller memutuskan untuk tidak beraliansi dengan Brainiac setelah mengetahui identitas aslinya sebagai Council of Light. Amanda Waller menjelaskan bahwa dia bertindak demi dirinya sendiri dan mengancam akan menghancurkan Brainiac. Brainiac menerima pengkhianatan itu sebagai hal yang sudah dia perkirakan dan menggunakannya untuk lebih memahami sifat manusia. Brainiac mengungkapkan niatnya yang sebenarnya setelah Amanda Waller tidak mau lagi bekerja sama dengannya. Dia menyimpulkan bahwasanya kekuasaan merusak siapapun, termasuk Waller, dan karena itu dia tidak akan pernah membiarkan Waller memperoleh pengetahuan tentang kekuatan sejati. Brainiac pun kemudian memperlihatkan proyek ciptaannya, yaitu sebuah makhluk mesin canggih yang tampaknya merupakan sebuah senjata pamungkas untuk memastikan dominasinya. Dia menyatakan bahwa ciptaannya itu akan menjamin bahwa Waller gagal dan bahwa rencananya akan tetap berjalan. Kalimat terakhir menyatakan bahwa proses unggah data internal telah selesai dan cerita pun akan berlanjut di komik Action Comics edisi ke-1065 dan event Absolute Power Ground Zero. Bagaimana pembahasan kita kali ini? Oke kan? Makanya subscribe, like biar kelihatan ganteng. Di dalam kapal Brainiac eksklusif, Luthor membantu Brainiac yang sedang melakukan rencana besar dengan membutuhkan energi luar biasa. Untuk itu, dia mencuri kekuatan super dari warga metropolis dan mengumpulkan versi dirinya dari semesta lain. Mereka terlihat di dalam tabung yang berkaca. Salah satunya adalah Lena Luthor, putrinya Lex Luthor, yang memperingatkan bahwa kekuatan curian tidak akan cukup. Luthor yang sebenarnya menjadi tawanan Supercorp dan sekarang beraliansi dengan Brainiac bertanya kepada Brainiac kenapa dia bekerja sama dengan ras Zarnian yang terkenal brutal. Namun Brainiac tetap yakin bahwa semuanya sudah dia kendalikan, termasuk makhluk-makhluk liar yang dia manfaatkan. Setelah rencana besar Brainiac mulai berjalan, pasukan Zarnian yang dikendalikan Brainiac, mereka merupakan bangsa brutal yang sama seperti Lobo, baru saja meluncurkan serangan besar-besaran ke berbagai tempat termasuk Metropolis. Dan di saat ini, Superman terlihat langsung dalam pertempuran luar angkasa melawan para Zarnian. Hanya saja, Lobo yang biasanya menjadi musuhnya kini bertarung di pihak Superman, walau dengan semangat bertarung khasnya yang liar dan sembrono. Sementara Superman tetap fokus dan strategis, Lobo tampak menikmati pertarungan, menganggapnya sebagai pesta ruang angkasa. Superman menyadari bahwa pertempuran ini tak bisa terus berlangsung di luar angkasa dan mereka perlu segera mencari tempat yang lebih stabil untuk bertahan dan melawan balik. Pertempuran luar angkasa antara Superman dan pasukan Zarnian terus memanas. Superman mulai mengalahkan banyak pasukan musuh dengan menghancurkan kendaraan tempur mereka satu persatu dengan heat visionnya. Pemimpin pasukan Zarnian, General Shackle, menyadari ancaman Superman dan memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang serentak. Namun Superman tetap unggul. Dia melanjutkan serangan besar, menghancurkan kendaraan musuh dengan ledakan yang dahsyat, sekaligus mengambil alih jalannya pertempuran. Dia juga bersiap untuk bekerja sama lagi dengan Lobo untuk melanjutkan serangan berikutnya. Pertempuran luar biasa masih berlangsung sengit. Lobo merebut salah satu kendaraan tempur musuh dan menggunakannya untuk melanjutkan perlawanan. Sementara itu, Superman mulai menyadari bahwa jika mereka terus bertarung melawan Zarnian di tempat ini, mereka justru akan kehilangan jejak kapal induk Brainiac. Dia memutuskan bahwa mereka perlu menjauh dan mengubah posisi pertempuran agar bisa mengejar Brainiac. Awalnya Lobo menolak untuk mundur karena tidak ingin terlihat seperti melarikan diri, tapi akhirnya setuju mengikuti Superman meski dengan gaya dan komentarnya yang khas. Mereka berdua mulai terbang menjauh mengejar arah kapal Brainiac. Dalam perjalanannya, Superman menyadari bahwa Brainiac mengirim para tentara Zarnian ini untuk menangkap semua orang yang memiliki kekuatan super, berharap keluarganya baik-baik saja.
Cerita pun berpindah ke bagian dalam kapal Brainiac. Supergirl dan Superboy Connor Kent berhasil keluar dari botol miniatur tempat mereka sebelumnya ditahan. Namun mereka menyadari tubuh mereka masih dalam ukuran yang kecil dan kekuatan super mereka tidak berfungsi sepenuhnya. Supergirl mencoba merasakan kekuatannya, tapi hanya bisa merasakan sebagian kecilnya tanpa bisa menggunakannya dengan benar. Termasuk Superboy, kekuatan telekinesisnya tidak berfungsi juga. Sementara itu, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Mereka melihat kedua anak kembar, Super Twins, begitu juga dengan Superman Kenan Kong yang memberi isyarat dari dalam tabung tahanan untuk tidak membuat suara. Super Twins terlihat mencoba memberi peringatan dengan menunjuk ke arah tertentu. Superboy akhirnya menyadari arah yang ditunjuk dan memperingatkan Supergirl untuk segera melihatnya. Ketegangan meningkat saat mereka menyadari ada sesuatu yang berbahaya sedang mendekat. Mereka terkejut karena melihat dua makhluk buas berlapis kristal muncul dari kegelapan. Mereka pun bersembunyi dan binatang buas itu pun pergi. Mereka menyadari tidak mungkin terus bersembunyi karena Brainiac kemungkinan mengawasi seluruh permukaan kapal. Namun anehnya, alarm tidak berbunyi meskipun mereka telah keluar dari kurungan kaca. Mereka memperkirakan hal ini terjadi karena semua drone sedang sibuk membantu Brainiac dan Lex Luthor membangun sesuatu yang besar. Supergirl dan Connor berlari melintasi kapal dan menemukan beberapa orang lain yang masih tertahan. Tapi mereka sadar bahwa para tahanan itu pun tidak akan bisa membantu karena mereka juga kehilangan kekuatan. Meski begitu, Supergirl tampaknya punya sebuah ide untuk menghadapi situasi ini. Sementara itu di tempat lain dalam kapal, Livewire yang juga tertawan tampak kebingungan dan frustasi, mengisyaratkan bahwa kondisi kacau ini membuatnya merasa kehilangan akal. Superboy Connor Kent dan Supergirl Kara Zor-El menemukan dua tahanan lainnya di dalam kapal Brainiac, yaitu Livewire dan Parasite. Livewire tampak kebingungan, bahkan menyebut mereka sebagai superhero mini karena tubuh mereka memang belum kembali ke ukuran yang normal. Supergirl mengambil alih situasi. Dengan tegas, dia berbicara langsung kepada Livewire, memintanya untuk ikut membantu melawan Brainiac. Supergirl mengingatkan bahwa ada orang yang mempercayai Livewire dan Parasite, dan sekarang adalah saatnya untuk membalas kepercayaan itu. Livewire pun awalnya ragu, tapi reaksi terakhirnya menunjukkan bahwa dia mulai bersedia untuk mendengarkan dan mungkin bekerja sama. Parasite, Livewire, Supergirl, dan Superboy mulai bergerak menyusuri koridor kapal Brainiac. Meski merasa canggung karena membawa Superboy kecil di bahunya, Parasite tetap membantu. Livewire memimpin mereka karena dia sudah familiar dengan desain kapal Brainiac yang biasanya dibangun dengan pola yang sama. Supergirl menyadari bahwa meskipun Brainiac memiliki pengetahuan besar, dia tidak punya imajinasi, sehingga semua kapal miliknya punya kelemahan yang bisa diprediksi. Mereka akhirnya sampai ke gudang senjata kapal. Livewire mengenali salah satu senjata yang dulu dipakai para prajurit Lobo untuk menculik mereka dan bertanya-tanya apakah bisa digunakan untuk membalikkan kondisi mereka yang diperkecil. Dengan penuh tekad, Livewire menembakkan senjata tersebut sebagai percobaan. Ya, satu-satunya cara untuk mengetahuinya. Sementara itu di ruangan yang lainnya, sekelompok versi Brainiac dari semua multiverse sedang sibuk bekerja merakit sesuatu yang sangat besar. Mereka terkejut karena tiba-tiba saja keempat orang ini, Supergirl, Livewire, Parasite, dan Superboy menyerbu orang satu kampung Brainiac. Mereka menembakkan senjata laser kepada Brainiac of the Omniverse. Nah, di saat mereka satu persatu menyerang, masing-masing incaran versi Brainiac dengan skill dan kemampuan mereka masing-masing. Parasite melumpuhkan musuhnya, Livewire juga begitu. Namun setelah Supergirl menghanguskan versi Brainiac yang ada di depannya menjadi terkapar, dia malah diserang oleh tentakel Brainiac Prime. Superboy pun ditahan oleh kedua versi Brainiac yang lainnya yang nggak sempat untuk membantu. Supergirl berhasil ditangkap oleh Brainiac. Sekarang dia terikat dengan kabel-kabel teknologi alien yang menahannya di udara. Brainiac mengejek Supergirl, menyebut bangsa Argo selalu ikut campur dalam urusannya. Meski ditawan, Supergirl menunjukkan perlawanan dengan meludahi wajah Brainiac dan mengancam bahwa Superman akan datang dan menghancurkan markas tersebut. Namun Brainiac tetap tenang dan menyebut perlawanan mereka hanyalah pemberontakan kecil yang sebentar lagi akan dihentikan. Brainiac kemudian meninggalkan ruangan sambil berkata bahwa dia tidak sedingin seperti yang Supergirl kira, lalu mengajaknya untuk menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Supergirl dibawa ke ruangan tempat Lex Luthor berada yang sedang mengamati
melewati sebuah kota miniatur dalam botol, salah satu koleksi dari Brainiac. Di sana dia melihat Luthor. Supergirl menjadi marah dan menuduh Luthor telah mengkhianati kepercayaan Superman karena telah bekerja sama dengan Brainiac. Namun Luthor membantah bahwa dia bekerja untuk siapapun. Dia mengklaim memiliki agenda sendiri dan Supergirl tidak akan bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Brainiac bertanya, apakah semuanya siap? Luthor menekan tombol dan kota dalam botol mulai bersinar, tanda akan diperbesar kembali ke ukuran aslinya. Supergirl panik karena tahu jika kota itu diperbesar di dalam pesawat luar angkasa, maka kapal Brainiac bisa hancur dan semua orang akan mati dalam kehampaan ruang angkasa. Namun Brainiac hanya menjawab dengan satu kata, untuk menyaksikannya saja. Setelah Lex Luthor memperbesar kota dalam botol, alih-alih menghancurkan pesawat seperti yang ditakutkan Supergirl, ternyata kota tersebut berhasil dipindahkan ke lokasi yang aman, yaitu di permukaan planet Colu, kampung halamannya para Coluan, ras dari Brainiac sendiri. Supergirl dan rombongan pun terkejut menyadari bahwa mereka sekarang berada di Colu. Para penduduk Coluan pun tampak sama terkejutnya saat melihat kemunculan kota botol dan para pahlawan mini yang kini telah kembali ke ukuran normal. Rencana Luthor tampaknya jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan dan sekarang mereka berada langsung di pusat asal-usul Brainiac. Brainiac menjelaskan bahwa meskipun Colu hancur oleh Omega Titans, dia sempat mengamankan satu kota dari planet asalnya, sebuah kerajaan untuk sang ratu. Namun Supergirl tidak tertarik dengan dalih tersebut. Supergirl merobek tentakel yang membelunggunya dan langsung menghampiri Lex Luthor, menuntut penjelasan atas semua pengkhianatannya. Dia dengan cepat langsung menculik Lex Luthor si botak licin dan terbang membawanya menjauh, memaksanya untuk memberikan jawaban. Brainiac yang melihat hal ini segera memerintahkan para pasukannya untuk menghentikan Supergirl. Dia menegaskan bahwa Luthor tidak lagi berguna dan memerintahkan untuk membunuhnya saja. Sementara itu, Superman Kal-El dan Lobo muncul di Hardcore Station, tempat yang dulunya menjadi pusat lalu lintas antar bintang, tapi sekarang menjadi sarang kejahatan dan kekacauan. Lobo menyebut bahwa dia tahu seseorang yang bisa memberi jawaban tentang keberadaan dan rencana besar Brainiac. Setelah menyusup ke Hardcore Station, markas kumuh di luar angkasa, Superman dan Lobo mencari informasi tentang keberadaan Brainiac. Di tengah keramaian kota bawah tanah ini, mereka menemukan Space KB, seorang sopir taksi antar galaksi yang dikenal memiliki banyak informasi dari berbagai sumber. Meski awalnya panik dan mencoba kabur, KB akhirnya dimintai keterangan oleh Lobo dan Superman. Saat informasi mulai terbuka, ketegangan pun meningkat. Brainiac ternyata telah mengirim pasukan mematikan ke berbagai planet kuat di semesta. Beberapa planet seperti Brawl dan Titan mengalami kehancuran parah akibat serangan tersebut. Superman semakin menyadari bahwa ancaman Brainiac jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ini bukan sekedar misi penyelamatan, tapi menyangkut kelangsungan hidup banyak dunia. Superman dan Lobo tiba-tiba dihadang oleh sekelompok prajurit brutal dari ras Zarnian, ras yang sama dengan Lobo. Para tentara ini bukan hanya untuk mengintimidasi, tapi juga membawa misi tentang Brainiac. Space KB yang sebelumnya memberikan informasi langsung melarikan diri begitu melihat para Zarnian muncul di hadapan mereka. Situasi pun langsung berubah tegang. Superman heran bagaimana mereka bisa ditemukan di tempat sepadat itu, tapi jawabannya sederhana, aroma khas Lobo yang ternyata cukup mudah untuk dilacak oleh sesama ras Zarnian. Shakal, sang pemimpin pasukan Zarnian, lalu menawarkan dua pilihan kepada Superman, bertarung dan kalah atau berbicara dan membuat kesepakatan. Namun ketika Superman menolak ajakan tersebut, terungkap bahwa tawaran itu bukan ditujukan kepadanya. Di tengah ketegangan, Shakal beralih fokus ke Lobo. Dia mulai meremehkan Lobo, menyebut bahwa reputasinya di luar angkasa seperti mitos yang sering dipertanyakan, kadang ditakuti, kadang ditertawakan. Namun ternyata Shakal punya agenda tersembunyi. Dia sedang mencari penerus kepemimpinan dan merasa bahwa Lobo adalah kandidat yang tepat untuk memimpin para Zarnian setelah dirinya pensiun. Lobo tentu saja marah besar karena merasa direndahkan. Dia bukan tipe yang akan tunduk pada siapapun, tetapi Shakal tetap bersikeras. Dia ingin Lobo mengambil alih karena merasa waktunya sudah hampir habis dan tidak ada Zarnian lain lagi yang cukup tangguh untuk memimpin. Superman mencoba menengahi, tetapi situasi justru makin panas. Lobo mulai
mulai menyadari ada maksud tertentu di balik tawaran itu, dan sepertinya dia belum siap menyerah begitu saja. Setelah perdebatan panas, Lobo akhirnya menerima tantangan dari Cakal dan kloningan Zarnian lainnya untuk membuktikan bahwa dia memang pantas menjadi pemimpin baru mereka. Mereka menyebutnya sebagai House of Lobo, sebuah era baru di bawah kendali Lobo. Tapi untuk mendapatkan kehormatan itu, Lobo harus membuktikan dirinya dengan cara yang brutal. Sayangnya, syarat pembuktiannya adalah mengalahkan Superman. Tanpa banyak basa-basi, perintah pun dikeluarkan. Lobo harus mengurus sang Boy Squad. Ini menyiapkan panggung besar untuk duel antara dua kekuatan besar, Lobo versus Superman, yang akan berlanjut pada serial Superman volume ke-6 edisi yang ke-14. Cerita menampilkan kisah Brainiac 2 alias Vril Dox 2. Setelah kemunculan kembali Brainiac, ayah biologis dan penciptanya, Vril Dox 2 yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin pasukan intergalaksi Legion, memutuskan untuk menghilang dari radar dan menyembunyikan diri. Dia sekarang berada di planet Rimbor yang dikenal sebagai salah satu planet paling berbahaya dan penuh kejahatan di seluruh galaksi. Dox mengakui bahwa dia telah kehilangan segalanya, reputasi, kekuasaan, dan tujuannya. Sebelumnya dia sempat menikmati hidup terhormat bersama Legion dan United Planet, namun sekarang dia hidup dalam keterpurukan. Dalam keadaan terburuknya ini, Dox mencoba memahami rencana baru Brainiac dan mencari celah untuk bertahan, sekaligus mencari peluang untuk membalas atau menghentikan ayahnya jika memungkinkan. Vril Dox 2 berada dalam ancaman. 3 sosok pemburu bounty hunter menghadapinya. Mereka semua adalah makhluk kuat dari ras Zarnia dengan penampilan dan kekuatan miripnya Lobo. Mereka datang dengan misi khusus. Vril Dox 2 diserang dan dia melawan dengan teknologi canggih, tapi lawannya memiliki kekuatan fisik dan regenerasi yang hampir mustahil dikalahkan hanya dengan satu serangan. Vril Dox 2 bertarung melawan para klon Lobo. Meski mampu melukai mereka, dia akhirnya kalah karena regenerasi Zarnian mereka. Vril Dox 2 ditangkap dan dibawa ke hadapan ayahnya. Hubungan mereka yang kompleks kembali berhadapan. Sang ayah, penguasa kecerdasan kosmik yang kejam, dan sang anak, jenius Koluan yang selama ini mencoba berjalan di jalur berbeda. Judul besar halaman ini ditampilkan Brainiac and Son, yang menegaskan bahwa inti ceritanya adalah konflik keluarga antara Brainiac Prime dan Vril Dox 2. Hubungan ayah anak yang penuh trauma dan luka masa lalu. Brainiac memperlihatkan kekecewaan, sedangkan Vril Dox 2 melemparkan balik tuduhan atas penderitaan hidupnya. Brainiac masih terobsesi dengan bumi dan kekuatan makhluk-makhluk super di dalamnya. Ada rencana besar yang belum sepenuhnya Brainiac ungkapkan. Sebuah misi lanjutan yang tampaknya jauh lebih mengancam. Brainiac yang biasanya dingin dan logis mulai menunjukkan gejala malfungsi saat menyatakan keinginannya. Tubuhnya bergetar dan terdengar suara mekanis menandakan gangguan internal. Vril Dox 2 terkejut menyaksikan ayahnya ragu-ragu, sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Brainiac mengakui ketidaktahuannya tentang apa yang sedang terjadi pada dirinya, memperlihatkan konflik batin dan kemungkinan kerusakan sistemnya. Brainiac mengakui adanya kekosongan dalam pengetahuannya, sebuah rahasia yang merusak pikirannya. Meski berusaha mencari cara untuk mengisinya, Vril Dox 2 menegaskan bahwa kekosongan itu bukan sekedar data, melainkan pemahaman akan kemanusiaan, emosi, dan makna hidup. Brainiac, meskipun sangat cerdas, tidak mampu memahami aspek-aspek itu dan tidak akan pernah bisa karena dia memang tidak diciptakan untuk mengalaminya. Setelah adu argumen sengit sebelumnya, Brainiac yang frustasi akhirnya menghentikan pembicaraan. Dia mencekik putranya sendiri. Vril Dox 2 mengangkat tubuh putranya ke udara dengan kekuatan penuh. Vril Dox 2 yang terdesak justru memancing ayahnya, meminta Brainiac untuk membuktikan bahwa dia punya rasa peduli, bahwa dia mampu menunjukkan emosi sejati. Wajah Brainiac memperlihatkan campuran antara amarah, kebingungan, dan konflik batin. Dia ragu di tengah dorongan emosional dan kalkulasi dinginnya. Di momen ini, ketegangan antara sifat mesin dingin Brainiac dan sisi emosional manusiawi Vril Dox 2 mencapai puncaknya. Setelah konfrontasi dengan Brainiac, Vril Dox 2 melihat beberapa orang yang ternyata juga telah dikumpulkan oleh Brainiac, termasuk Lae'zel Dox dan Indigo. Vril Dox 2 kebingungan, mempertanyakan tujuan Brainiac mengumpulkan mereka. Puncaknya, dia melihat sosok yang mengejutkan, yaitu seorang perempuan yang ternyata adalah ibunya. Cerita berakhir dengan cliffhanger, menandakan bahwa konflik keluarga Dox akan berlanjut di serial Superman volume ke-6 edisi ke-14. Woi, kalian subscribe lah channel DC Indonesia. Ya.
kali ini, DC Indonesia membahas alur cerita Superman House of Brainiac. Selamat menyaksikan! Di ruang angkasa yang jauh dan dalam, tepatnya di stasiun hardcore yang kelam, tanpa rasa takut dan diam, ada suara ledakan besar yang mengguncang malam. Bom terdengar keras bagaikan petir yang menghantam. Perkelahian itu antara Lobo dan Superman. Pukulan tinju mendarat di wajah yang kena hantaman, memuncratkan darah yang berwarna kemerahan. Di dekat mereka ada Jenderal Shakal dan prajuritnya yang sambil makan. Terlihat pertarungan sebagai hiburan karena mereka tahu nggak boleh ikut bagian. Pertarungan semakin mencekam. Superman melanting kena pukulan. Lobo tertawa memegang rantai di tangan. "Let them fight," kata Shakal sambil menikmati jajanan. Superman datang ke arah lawan. Matanya berkorbar laser siap dilepaskan. Lobo membalas dengan pukulan, kekuatan yang sangat sulit dikalahkan. Lobo pun melompat, lantainya melayang bak jurus kungfu. Superman siap, tapi mukanya udah kayak habis makan sambal 1000. Superman mendekap tubuh lawannya, membawa Lobo di luar saja agar pertarungan mereka leluasa. Pertarungan masih panas, suasana makin keras. Di luar stasiun, Superman mencoba berbicara dengan Lobo. Dia bilang bahwa Shakal hanya memanfaatkan Lobo untuk tujuan yang jahat, yaitu mengantar Superman ke Brainiac, tapi Lobo tidak langsung percaya. Lobo malah menyerang balik dan berkata, dia kerja nggak buat siapa-siapa. Tapi ternyata walau Shakal nggak dia suka, sebenarnya agar bisa menyelamatkan teman-temannya yang ditahan oleh Brainiac. Pertarungan mereka bukan soal benar atau salah, tapi soal pilihan hidup dan harga diri yang mahal. Satu berpegang prinsip, yang satunya lagi nggak mau di bawah perintah. Tapi benturan mereka bikin semesta menjadi fatal. Ternyata Superman dihantam, dia diborgol dengan rantai tajam. Lobo pun tertawa, penuh semangat dan garang. Dia berkata, rantainya dibuat di planet Apokalips yang luar biasa. Tentu rantainya sangat kuat dan berbahaya. Setelah menangkap Superman, Lobo dan gengnya bersiap kabur dan menyerahkan Superman ke bos mereka. Dengan kendaraan luar angkasa, mereka pun melaju cepat. Di saat itu, Jenderal Shakal menghubungi Brainiac dan berkata, kami sedang dalam perjalanan ke sana. Oke, sekarang kita berpindah ke Supergirl dan yang lainnya di planet Colu. Brainiac menjelaskan kepada Lena yang berada di dalam botol koleksiannya bahwa dulu dia mengumpulkan kota-kota dan pengetahuan dari berbagai dunia. Walaupun tindakan itu dianggap sebagai penghancuran oleh penduduk bumi, Brainiac menganggap dirinya sedang menyelamatkan mereka, menjadikan kejayaan mereka sebagai bagian dari dirinya. Jika Superman tidak menghentikannya pada waktu itu, semua ini tidak akan pernah terjadi. Sekarang Brainiac menahan Lena Luthor. Dia mengungkapkan bahwa ayah Lena pernah mencoba menyembunyikannya karena tahu Lena memiliki pikiran yang sangat unik yang bisa menjadi senjata berbahaya. Meski Lena membantah, dia kemudian membawa botolan Lena mengisyaratkan kepada putri Luthor tersebut menjadi saksi atas sesuatu besar yang akan dilakukan Brainiac di alam semesta. Sementara itu, Supergirl dan si botak licin Lex Luthor yang berada di dalam kota miniatur Colu yang tersimpan di dalam kapalnya Brainiac, mereka terjatuh dari ketinggian ke dalam kota itu. Setelah mendarat, mereka pun berbicara. Supergirl mengingatkan bahwa planet asal Brainiac, yaitu Colu, setahunnya sudah dihancurkan oleh Omega Titans. Peristiwa ini terjadi di cerita Justice League No Justice. Dia menduga bahwa Brainiac telah menyelamatkan atau mengoleksi kota ini sebelum kehancuran sebagai langkah antisipasi. Lex Luthor menjelaskan semua ini adalah bagian dari rencananya demi kelangsungan hidup. Luthor juga mengungkitkan yang sebelumnya pada masa lalunya. Dia ikut membangkitkan Brainiac bersama Legion of Doom. Dia menceritakan dulu ketika peperangan Justice Doom War, dia pernah masuk ke dalam pikiran Brainiac. Di sana dia melihat sesuatu yang sangat mengganggunya, yaitu Brainiac telah mengumpulkan begitu banyak pengetahuan tentang alam semesta, waktu, ruang, bahkan hal-hal yang ada di luar itu. Namun pengetahuan yang sangat luas itu justru menciptakan kekosongan dalam pikirannya. Ada celah-celah yang membuatnya perlahan menjadi gila. Karena menolak menguasai kelemahannya, Brainiac berusaha menambal kekosongan itu dengan menciptakan sesuatu baru. Bukan sekedar mengoleksi lagi, tetapi
berpotensi menciptakan bentuk kehidupan atau entitas baru yang berpotensi menjadi ancaman besar. Supergirl awalnya mengira bahwa Brainiac mungkin hanya sedang membangun keluarga dengan berbagai versinya yang berbeda. Namun Lex Luthor menegaskan, Brainiac sedang menciptakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang bisa mengubah atau bahkan menguasai seluruh ciptaan. Daripada hanya mengumpulkan pengetahuan, sekarang Brainiac menciptakan makhluk-makhluk atau entitas baru. Dia membangun ciptaan baru berdasarkan dari semua pengetahuan yang telah dia serap. Bisa jadi makhluk baru ini sangat berbahaya karena Brainiac sudah tak lagi sekedar mengoleksi. Dia mencoba membentuk realitas sesuai pikirannya. Tiba-tiba ada suara misterius yang kemungkinan itu adalah Brainiac yang memintanya untuk menghentikan pembicaraan Lex Luthor dengan berkata, "Luthor, cukup." Ternyata yang memanggilnya itu adalah Brainiac dari versi yang lain bersama drone Brainiac yang bersiap menyerbu Luthor dan Supergirl. Sosok itu menyatakan bahwa setelah berhasil mendapatkan Last Son of Krypton yang kemungkinan mengacu pada Superman yang sudah ditangkap di bagian awal cerita dimulai, mereka sudah tidak lagi membutuhkan Supergirl maupun Lex Luthor untuk melaksanakan rencananya. Supergirl langsung melawan, meski kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dia tetap memilih bertarung. Sementara itu Lex Luthor ditangkap oleh Brainiac versi dunia lain. Lex mencoba bernegosiasi agar bisa berbicara langsung dengan Brainiac Prime, tapi para Brainiac drone malah menolak. Para drone dengan sinis mengatakan bahwa sejak awal mereka tidak pernah benar-benar mempercayai Luthor. Meski si Luthor si botak licin pernah membantu mereka, sekarang perannya pun sudah selesai. Dia dianggap tidak berguna lagi dan mereka bersiap untuk menghabisinya. Tiba-tiba ada tembakan sinar energi yang mengarah ke mereka. Ternyata itu adalah Vril Dox 2, putranya Brainiac Prime dan seorang wanita yang disebut Mother alias si Lazil Dox. Mereka menyerang drone Brainiac untuk menyelamatkan Luthor dan Supergirl. Dox memerintahkan ibunya untuk bersiap mengambil anggota keluarga lainnya sebelum mereka pergi. Supergirl terkejut melihat kemunculan ibunya di sana. Dia ingat bahwa terakhir kali mereka bertemu, sang ibu justru pernah mengancam akan menghancurkan bumi. Namun sekarang sang ibu mengatakan bahwa ada misi yang lebih penting yang sedang dia jalankan. Jadi dia tidak ingin berdebat lebih jauh. Setelah mengatasi masalah, Dox memberitahu mereka untuk memerangi ayahnya. Berpindah ke Brainiac yang terlihat sedang memanfaatkan teknologi dari tubuh Metallo. Dia memuji desain Metallo, tapi kini bagian logam dari tubuh Metallo yang sedang dia gunakan untuk keperluan lain. Brainiac berbicara kepada pasukannya bahwa saatnya sekarang sudah tiba. Inilah tujuan utama mengapa dia mengumpulkan pengetahuan, waktu dan ruang selama ini. Dia mengakui bahwa beberapa dari mereka mungkin tidak suka harus kehilangan kebebasan individu dan menyerahkan pikiran mereka ke dalam kolektif. Tetapi menurut Brainiac, penggabungan semua kekuatan pikiran mereka akan menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kemampuan masing-masing secara individu. Namun Brainiac juga menyadari bahwa untuk mewujudkan semua itu, dia memutuskan kekuatan yang luar biasa besar, kekuatan yang melebihi gabungan pikiran mereka. Di saat itu muncullah Jenderal Chakal bersama pasukannya yang mengatakan bahwa merekalah yang akan menyediakan kekuatan itu untuk Brainiac. Dengan kata lain, Jenderal Chakal dan pasukannya adalah bagian penting dalam rencana akhirnya si Brainiac untuk menciptakan makhluk super atau kekuatan maha besar hasil gabungan semua kecerdasan dan kekuatan fisik untuk mewujudkan tujuan Brainiac. Lobo membawa Superman dalam keadaan tertangkap dan terbelenggu yang menyebutnya sebagai pengantar paket Superjet. Superman menuntut jawaban. Dia ingin dikasih tahu di mana keluarganya yang sudah ditangkap oleh Brainiac. Salah satu drone Brainiac menenangkannya sambil mengatakan kepadanya akan mempertemukan Superman dengan keluarganya. Setelah itu Brainiac Prime muncul dan mulai berbicara langsung kepada Superman. Dia menjelaskan, selama bertahun-tahun dia telah mengamati Superman. Brainiac Prime dulu percaya kekuatan Superman sepenuhnya berasal dari efek matahari kuning bumi pada fisiologi Kryptonian. Namun sekarang setelah pengamatannya, Brainiac Prime mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik sumber kekuatan Superman, sesuatu yang lebih besar dari sekedar efek matahari. Brainiac Prime tampaknya mulai menyadari bahwa kekuatan Kryptonian, khususnya si Superman, mungkin terkait dengan hal yang lebih kosmik atau ada potensi khusus yang ingin dia manfaatkan dalam rencananya.
Superman akhirnya menemukan keluarganya. Terlihat ada Super Twins yang disandera di dalam botol koleksian Brainiac. Superman mencoba menenangkan mereka dan ingin menyelamatkan mereka. Dia menawarkan diri kepada Brainiac Prime, bersedia menyerahkan diri asalkan anak-anak itu dibebaskan. Tapi Brainiac Prime tidak tertarik dengan negosiasi semacam itu karena rencananya sudah melewati tahap penawaran. Saat Superman mencoba menyerang, tubuhnya terkena semacam serangan atau efek dari alat Brainiac yang mulai menyerap atau memanfaatkan kekuatan Superman ke dalam mesin utamanya. Nah, di sisi lain tampak Lena Luthor yang sebelumnya juga tertangkap berusaha mencari Lex Luthor. Dia mulai sadar bahwa rencana Brainiac Prime benar-benar sedang masuk dalam tahap yang akhir. Brainiac Prime kemudian berbicara. Dia menyadari dalam prosesnya dia sendiri mungkin juga harus melakukan pengorbanan pribadi demi mencapai rencana besarnya. Dan akhirnya dia memulai proses utama dari rencana penggabungan kekuatan dan kesadaran itu. Proses penggabungan besar-besaran akhirnya dimulai. Terlihat seluruh ruangan dipenuhi energi listrik kosmik yang sangat kuat. Tabung-tabung berisi makhluk-makhluk yang sebelumnya di koleksi Brainiac ikut terhubung ke mesin utama. Superman yang menjadi sumber utama energi tampak sangat kesakitan ketika kekuatannya diekstrak habis-habisan oleh sistem. Super Twins yang dikurung juga ikut menjerit ketakutan di dalam kapsul. Di sisi lain, Mercy Graves menyaksikan semua ini terjadi dengan cemas. Dia bertanya di mana Luthor, sementara Brainiac merasakan sensasi yang luar biasa karena proses yang dilakukannya berjalan sesuai rencana. Dia berkata, ini berhasil, dan terlihat ada siluet makhluk baru yang mulai terbentuk dari hasil penggabungan ini. Brainiac Prime berkata agar makhluk itu bangkit. Akhirnya hasil dari proses penggabungan kecerdasan, kekuatan fisik Kryptonian dan semua entitas yang dikoleksi Brainiac selama ini mulai menciptakan entitas baru. Kemungkinan ini adalah wujud baru Brainiac yang jauh lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Setelah menjalankan rencananya, Brainiac akhirnya berhasil membangkitkan ciptaannya yang baru, Brainiac Queen, sosok perempuan yang tampaknya merupakan evolusi atau pasangan dari dirinya sendiri. Di hadapannya, Brainiac menunjukkan sikap tunduk dan penghormatan dengan menyebutnya sebagai My Queen. Di sisi lain, Lobo dan Jenderal Shakal merasa misi mereka telah selesai dan oleh karena mereka telah bekerja sama dengan Brainiac dalam sebuah kesepakatan dan sekarang saatnya mereka menuntut bagian mereka. Shakal menyatakan bahwa mereka akan pergi membawa rakyatnya dan Lobo menyambutnya dengan antusias, mengira semuanya sudah selesai. Namun situasi berubah ketika Brainiac Queen menyela dan menghentikan mereka. Kepada Jenderal Shakal, dia mengatakan bahwa masih ada nilai penting yang dimiliki sang jenderal, mengisyaratkan bahwa dia masih dibutuhkan untuk rencana lebih besar yang belum terungkap sepenuhnya. Shakal pun tentu saja menjadi kecewa dan dia pun menyadari ia telah dikhianati yang membuatnya bersama pasukan Zarnian bersiap menghadapi konfrontasi dengan pasukan Brainiac. Brainiac pun kemudian mengungkapkan bahwa selama invasi ke planet Zarnia, dia mempelajari biologi ras Zarnian yang terkenal tidak bisa mati. Namun, tindakan Lobo yang pernah membantai kaumnya sendiri membuktikan bahwa mereka sebenarnya bisa dibunuh. Informasi inilah yang dimanfaatkan Brainiac untuk merancang Brainiac Queen. Brainiac pun menjelaskan bahwa kekuatan dari para Kryptonian dan makhluk kuat lainnya digunakan untuk menciptakan Brainiac Queen. Namun ciptaan ini belum sempurna dan membutuhkan energi tambahan sebagai bahan bakar untuk penyempurnaannya. Para Zarnian termasuk Shakal dan pasukannya lah sumber energi yang telah dipilih untuk tujuan tersebut. Setelah pengkhianatan Brainiac ini terungkap, situasi berubah menjadi kekacauan total. Brainiac Queen kini dalam wujud perang yang mengerikan dengan tubuh raksasa, senjata tajam, dan kekuatan brutal mengamuk di tengah kerumunan para Zarnians. Dia menyerang tanpa ampun, membantai mereka satu persatu dengan kekuatan ganas dan kecepatan mematikan. Jenderal Shakal memimpin serangan balik pasukannya, tetapi mereka tidak mampu menandingi kekuatan Brainiac Queen. Dalam sekejap, para Zarnian dibabat habis dengan secara yang sangat-sangat brutal. Bahkan Lobo yang dikenal bengis pun terkejut melihat betapa kejamnya metode yang digunakan oleh sang ratu. Superman dan anggota keluarganya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, terguncang oleh apa yang mereka saksikan. Mereka mulai menyadari bahwa ciptaan Brainiac ini bukan sekedar makhluk cerdas, tetapi senjata pemusnah hidup yang tidak memiliki belas kasihan. Sementara itu, Brainiac sendiri berdiri dengan bangga menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh ciptaannya. Dia memandang Brainiac Queen sebagai perwujudan kesempurnaan, makhluk yang akan membawa warisannya menuju puncak dominasi. Ketika dia bertanya kepada ratunya apa yang diinginkan Queen-nya, Brainiac Queen berdiri di atas tumpukan mayat para Zarnian yang telah dibantai, menyerap energi mereka dan menjawab dia butuh banyak kekuatan lagi. Cerita pun ditutup dengan catatan bersambung di serial action comics
Fix 1066, Long Live the Brainiac Queen. Apa pendapat Anda tentang video ini? Sangat menghibur, hebat DC Indonesia. Ayo subscribe DC Indonesia biar makin seru. Di dalam kapal Brainiac yang melayang di luar angkasa, Superman terperangkap dan disiksa. Dengan penuh amarah, dia menuduh Brainiac telah membunuh seluruh ras Zarnian. Superman berkata, Apa yang kau lakukan? Kau membunuh mereka, Brainiac. Jangan bertingkah seolah kau benar-benar peduli pada si Charnian Superman. Mereka adalah pengorbanan yang diperlukan. Selama bertahun-tahun, aku telah menimbun, mengumpulkan, menyerap semua pengetahuan tentang waktu, ruang, dan multi semesta. ya, di mana Superman dengan kondisi yang masih disentrum oleh energi Brainiac menjerit kesakitan sambil mengatakan kepada Brainiac bahwa Brainiac baru saja membunuh orang-orang Zarnian. Namun Brainiac dengan dingin menjawab bahwa bangsa Zarnian hanyalah pengorbanan yang diperlukan untuk sesuatu yang lebih besar. Dia menegaskan selama bertahun-tahun dia telah mengumpulkan pengetahuan tentang waktu, ruang, dan multiverse. Kini semua itu telah mencapai puncaknya. Dia telah menciptakan sesuatu yang baru, makhluk sempurna, yaitu Brainiac Queen. Dia menyebutnya sebagai mahakarya dan memperingatkan Superman untuk memperhatikan karena inilah puncak dari seluruh rencananya. Brainiac memperkenalkan Brainiac Queen, makhluk ciptaannya yang dirancang untuk menghapus semua kehidupan di alam semesta. Dia menjelaskan bahwa kekuatan para pahlawan super telah digunakan untuk menghidupkan Queen, tapi itu belum cukup. Sekarang Brainiac Queen akan menyerap energi dari bumi dan kota-kota miniatur yang telah dia kumpulkan. Rencananya berpindah dari planet ke planet untuk menghancurkan semuanya hingga Queen mencapai bentuk sempurnanya. Tapi saat Brainiac merasa kemenangannya sudah pasti, tiba-tiba terdengar suara, "Kau lupa satu hal, Big Brain," tanda bahwa pertarungan belum selesai. Ternyata itu adalah Lobo. Dia datang dengan penuh amarah. Dia mengatakan baru kali ini dia merasa punya keluarga yang benar-benar dia pedulikan. Tapi semuanya hancur karena ulah Brainiac dan Brainiac Queen. Bahkan sebelum Lobo sempat menikmati waktu bersama mereka. Brainiac mengejek Lobo dan mengatakan kalau Brainiac Queen telah membantai seluruh bangsa Zarnian tanpa kesulitan. Dia meremehkan Lobo dan menyindir kalau Lobo masih punya harapan. Tapi Lobo tetap percaya diri. Dia menjawab dengan gaya khasnya bahwa dia memang bukan orang pintar, tapi cukup tahu apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan Brainiac. Kemudian dia menghampiri Superman dan menyelamatkan yang lainnya, membuat Superman heran dengan tindakannya itu. Lobo pun mengaku kalau dia berada di pihak yang salah ketika dia mendukung Brainiac, tapi sekarang sadar itu keputusan yang salah. Dia merasa bersalah karena sudah membantu musuh yang justru menghancurkan segalanya. Lobo pun mengajak Superman untuk bekerja sama, mengajaknya untuk menghancurkan markas para kutu buku bersama-sama. Ya, sementara itu Brainiac melihat mereka mulai bersatu dan langsung memberi perintah mematikan ke Brainiac Queen agar membunuh mereka semua. Brainiac Queen langsung mengeluarkan suara mengerikan ke arah pahlawan yang membuat mereka, termasuk Superman, Supergirl, dan Lobo, langsung terlibat dalam pertempuran sengit melawan makhluk mematikan ini. Di tengah kekacauan, Supergirl bilang ke Lobo bahwa kekuatannya sekarang sudah berkurang dan tidak sekuat biasanya. Lobo menjawab cepat kalau dia berharap Superman segera pulih atau mereka semua bakal mati di tempat ini. Sementara itu Brainiac berdiri di ruangannya memperhatikan semuanya. Dia menyadari bahwa Brainiac Queen butuh lebih banyak energi untuk menang. Dia berkata, sang ratu butuh lebih banyak kekuatan dan untuk itu Brainiac perlu mengaktifkan bagian dari rencana yang sudah lama dia disiapkannya. Brainiac masih punya rencana cadangan berbahaya yang belum dijalankan dan kini saatnya untuk mengaktifkannya. Brainiac mengambil botolan Lena Luthor, mengucapkan Lena Luthor adalah bagian dari rencana lamanya, diciptakan sebagai avatar sempurna dari gabungan roh ayahnya, DNA ibunya, dan kecerdasan Brainiac. Karena Lena menolak dan
dan mengkhianatinya, Brainiac kini memaksanya menjadi alatnya. Tubuh Lena mulai dimasuki mesin dan diubah secara paksa yang membuatnya berteriak ketakutan. Lena Luthor kini sepenuhnya terhubung dengan mesin Brainiac. Dia merasakan sakit dengan nada yang pelan. Brainiac menjelaskan bahwa otaknya sendiri sudah kewalahan karena menyerap terlalu banyak data, termasuk mengatur tubuh, drone, kapal, dan Brainiac Queen sekaligus, yang membuat sistemnya mulai error. Maka dia memutuskan untuk memindahkan seluruh beban informasi itu ke otaknya si Lena sebagai harddisk hidup untuk menyimpan seluruh pengetahuan dan mengurangi beban otaknya sendiri. Tapi risikonya adalah Lena kemungkinan besar akan mati dalam melakukan prosesnya. Berpindah ke pertempuran Superman dan pahlawan lainnya melawan Brainiac Queen yang semakin sengit. Superboy diminta Superman untuk menyelamatkan Lena Luthor, tapi sayangnya dia malah terkena hantaman keras, turut bersama Lobo dan Livewire yang juga terpelanting. Livewire mulai panik, merasa kekuatan mereka tidak cukup, tapi Superboy tetap tenang dan memancing semangat mereka. Livewire pun bertanya, kalau begitu apa nih akan kamu lakukan? Superboy Connor Kent pun kemudian menyusun strategi berdasarkan kekuatan lama The Giant dan bersiap untuk memberi perlawanan. Dia berkata kepada Brainiac mau lebih banyak kekuatan, dan kekuatan itu adalah tugasnya Superboy. Dia menghantamkan pukulan kerasnya yang efeknya menggetarkan daerah sekitar, dan Koluan yang merasakannya menjadi panik. Begitu juga nih dengan Brainiac dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka ternyata Superboy Connor Kent mengeluarkan kekuatan telekinesisnya yang sangat luar biasa. Hantaman ke lantai itu memproyeksikan medan telekinetiknya ke seluruh sistem kapal yang mengganggu saluran listrik yang mengisi bahan bakar Queen yang membuatnya menjadi pingsan. Brainiac menggendong Queen yang tidak berdaya, tidak dapat memahami kekosongan yang dialaminya. Dia menyadari bahwa Queen sebenarnya belum benar-benar siap karena energinya masih tergantung pada seluruh sistem kapal Brainiac, dan karena belum aktif sepenuhnya, dia tidak bisa bertahan. Brainiac sendiri mulai merasakan krisis eksistensi. Tubuhnya mulai gemetar, ada kilatan listrik dari sistemnya, tanda kerusakan atau overload. Kemudian Superman menghampiri Brainiac dan bertanya dengan tegas, apa maksud sebenarnya Brainiac menculik teman dan keluarganya cuma merebut kekuasaan? Sambil menggendong tubuh Queen yang tak berdaya, Brainiac dengan sombong menjawab, pikiran Superman terlalu kecil untuk memahaminya. Superman menantang balik untuk menjelaskannya saja. Brainiac pun marah dan melemparkan Superman ke dinding, lalu mengungkapkan bahwa ada lubang dalam pengetahuannya, sebuah rahasia yang disembunyikan darinya, dan itu menjadi semacam infeksi yang mengganggunya. Superman memukul balik dan membantah bahwa itu sebenarnya bukanlah infeksi, yang kemudian Superman menyadari maksud Brainiac adalah menciptakan penerusnya, yaitu seseorang untuk membagikan pengetahuannya. Mendengar itu, Brainiac pun menjadi emosi. Dia marah, saking marahnya dia tidak terima apa yang dikatakannya oleh si Superman itu. Brainiac pun semakin emosi dan berteriak kalau semua pengetahuan ruang dan waktu adalah miliknya. Superman tidak cukup pintar untuk tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan Brainiac. Yang kemudian ada suara yang menyatakan kepada Brainiac bagaimana bisa Brainiac sepintar itu. Terungkap ternyata itu adalah putranya, Vril Dox II, berdiri bersama keluarganya, termasuk ibunya, istrinya Brainiac Prime. Mereka muncul dengan sikap tegas dan konfrontatif, menuduh Brainiac menculik dan menyembunyikan mereka, serta mengabaikan pelajaran penting karena terlalu fokus pada pengetahuan dan kekuatan. Salah satu dari mereka bernama Lear, yaitu istrinya Brainiac, dengan penuh emosi mendekatinya dan menyentuh sisi kemanusiaannya, mengingatkan bahwa mereka dulu adalah keluarga sebelum obsesi Brainiac terhadap penguasaan dan ilmu pengetahuan merusak semuanya. Brainiac tampak terkejut dan akhirnya menunjukkan tanda-tanda penyesalan, mengatakan istrinya benar dan mereka bisa menjadi keluarga lagi. Di sisi lain, Superman mulai sadar dan merenung bahwa kekuatannya mungkin telah kembali karena serangan dahsyat sebelumnya tidak membunuhnya. Orthora dan Orsura, kedua anak super, dipeluk oleh Superman. Mereka baru saja dibebaskan oleh Lobo yang muncul dalam adegan ini sebagai penyelamat yang tidak terduga. Connor Kent merasa bersalah karena menghentikan Brainiac Queen yang menyebabkan seluruh markas mulai menjadi runtuh. Namun Superman meyakinkannya bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Mereka sadar bahwa tidak semua orang bisa bertahan di luar angkasa. Jadi mereka harus menemukan cara keluar, mungkin menggunakan escape pods atau teleportasi Brainiac. Superman menekankan bahwa itu bukan hanya tentang menyelamatkan mereka, tapi juga menyelamatkan kota-kota botol seperti Kandor dan yang lainnya
yang telah dikurung oleh Brainiac. Superman bertekad menyelamatkan semua orang. Mereka pun mulai bergerak membawa botol-botol kota untuk kabur. Lobo dengan gaya khasnya bertanya bagaimana cara mereka untuk mengurus para Brainiac. Pertanyaan itu dijawab oleh Lex Luthor yang berjalan dengan percaya diri. Di sebelahnya ada Supergirl, menyatakan dia punya cara untuk menghentikan Brainiac secara permanen. Superman pun terkejut dan marah, menyebut nama Luthor dengan sangat keras, mencurigai Luthor karena sudah tahu sejak awal tentang rencana Brainiac. Namun Supergirl membela Luthor, menjelaskan kepada Superman meskipun sebelumnya dia sempat marah juga kayak Superman, tapi saat ini Lex layak untuk didengarkan, menunjukkan mungkin Luthor si botak licin punya peran penting dalam mengatasi krisis ini. Luthor pun berterima kasih kepada Kara yang kemudian dia membawa Superman dan Supergirl masuk ke pusat sistem Brainiac. Dia mengakui sering membuat keputusan yang sulit dipahami orang lain, tapi meminta Superman untuk tetap mempercayainya. Superman marah karena merasa dikhianati. Dia menuntut penjelasan kepada Lex pernah dipercaya di Metropolis namun menyembunyikan informasi soal Brainiac. Lex pun menjelaskan dia menyimpan rahasia karena takut Brainiac akan mencelakai Luna Luthor. Sekarang dia memilih untuk berbicara jujur. Menurut Lex, Brainiac tidak pernah mencantumkan namanya atau peran aslinya dalam bencana besar di alam semesta. Namun yang telah dibangunnya sangat besar dan berbahaya. Sementara itu, pertarungan besar terjadi. Superboy dan para sekutunya melawan pasukan Brainiac. Lex Luthor menjelaskan filosofi Brainiac. Pengetahuan adalah kekuatan dan kekuatan adalah pengetahuan. Karena itu, Brainiac menyebarkan kesadarannya ke banyak tubuh dengan sistem pikiran kolektif. Karena satu tubuh saja tidak mampu menahan semua itu. Lex pun lalu mengungkapkan rencananya. Saat membantu menciptakan Brainiac Queen, dia menyisipkan celah tersembunyi ke dalam sistemnya. Celah inilah yang bisa digunakannya untuk menyerang Brainiac dari dalam dan menghentikannya. Kemudian Lex Luthor si botak licin mengenakan helm canggih yang menyerupai tengkorak dengan desain cybernetik. Dia menyatakan niatnya yaitu menggunakan pikirannya sendiri untuk bergabung dengan jaringan Master Brain Hive dan mengambil alih seluruh sistem Brainiac. Superman terkejut dan mencoba mencegahnya. Namun Lex Luthor menjawab bahwa dia harus menyelamatkan putrinya, Lena Luthor. Dia menantang Superman dengan kata-kata, apakah Superman akan menghentikannya untuk menyelamatkan seseorang. Superman akhirnya luluh dan setelah diam sejenak dia pun berkata, bagaimana aku bisa membantu? Luthor pun memberi peringatan. Begitu dia mengaktifkan sistemnya, Brainiac akan menyadari dan langsung mengirim pasukannya untuk membunuhnya. Dia meminta Superman dan yang lainnya untuk menahan pasukan itu selama dia mencoba mengambil alih jaringan. Superman dan Supergirl dengan tegas menjawab, ya mereka bisa melakukannya. Luthor tahu risikonya tapi tetap melanjutkan. Superboy Connor Kent melihat ancaman besar, yaitu pasukan Brainiac yang jumlahnya sangat banyak masuk ke ruangan Lena Luthor yang terlilit tentakel Brainiac. Melihat pasukan House of Brainiac yang berlari ke arah mereka, Lobo dengan gaya kasarnya menawarkan bantuan sambil menyindir. Terlebih lagi dia sudah punya alasan pribadi untuk membantai para Brainiac karena telah membunuh bangsanya. Superman, Supergirl dan Lobo bersiap bertarung bersama. Tiba-tiba Brainiac menjawab kalau Superman tidak hanya melawan pasukannya. Pertarungan besar antara keluarga pun pecah sepenuhnya. Superman, Supergirl, Lobo dan para sekutu menghadapi pasukan Brainiac yang tak terhitung jumlahnya. Namun mereka tidak sendirian. Vril Dogs dan keluarga Brainiac yang telah sadar juga ikut bertarung melawan Brainiac Prime. Pertempuran ini bukan sekedar fisik tetapi juga simbol harapan dan perlawanan terhadap dominasi dan penindasan. Setiap pihak mempertaruhkan segalanya demi kebebasan, penebusan dan masa depan. Cerita pun ditutup dengan pengumuman akan berakhir pada serial Superman edisi yang ke-15. Di saat pertempuran berkecamuk, Lex Luthor si botak licin masuk ke dalam sistem pikiran Brainiac untuk menyelamatkan putrinya, Lena Luthor, yang tersesat di dalam jaringan digital itu. Di sanalah dia bertemu versi digital Lena dan mereka melihat kembali semua kenangan hidupnya si Lena, termasuk masa lalu yang aneh dan rumit. Lena pernah dibesarkan oleh Brainiac 13 di masa depan. Setelah perang besar Imperial War, dia dikembalikan ke masa kini, tapi bukan sebagai bayi biasa. Meskipun tubuhnya bayi, Lena sebenarnya adalah super komputer hidup, sangat pintar, bahkan lebih cerdas dari Lex ataupun Brainiac. Karena otaknya super cerdas, proses berpikirnya si Lena bekerja sangat cepat, membuat tubuhnya juga menua lebih cepat. Untuk menyelamatkannya dari pengaruh Brainiac, Lex Luthor menghapus semua sisa teknologi Brainiac dari tubuhnya. Namun karena takut Brainiac akan datang
lagi, Lex pun menyembunyikan Lena di sebuah pulau terpencil bersama seorang pengasuh bernama Leticia, ya ibu kandungnya Lex Luthor. Luthor hanya mengunjunginya sekali-sekali saja dan tidak pernah benar-benar berbicara dengannya lagi demi menjaga jarak dan melindunginya. Di saat itu dia mengenang ketika Superman mengembalikan Lena kecil kepadanya dan memintanya untuk menjadi orang yang lebih baik. Di titik itulah Lex Luthor si botak licin menjadi sadar, meski dia mengklaim sebagai orang terpintar di dunia, dia tidak bisa menemukan cara untuk melindungi putrinya kecuali dengan menjauhinya. Itulah penyesalan yang terbesar di dalam hidupnya. Saat ini Lex dan Lena yang berhasil menembus ke dalam sistem pikiran Brainiac diserang oleh Brainiac 13. Terjadilah pertempuran sengit. Brainiac 13 berhasil menangkap Lena. Lex pun bersumpah tidak akan membiarkan Brainiac 13 mengambil putrinya lagi, meskipun itu harus membuatnya mati. Di dunia nyata, tubuh Lex Luthor dan Lena Luthor yang sedang koma tampak bergandengan tangan, menunjukkan bahwa koneksi mereka tetap kuat meski dalam keadaan digital, yang kemudian akan dilanjutkan pada serial Superman edisi ke-15. Woi, kalian subscribe lah channel DC Indonesia. Ya. Kali ini DC Indonesia membahas alur cerita Superman House of Brainiac. Selamat menyaksikan. Di kapal induk Brainiac yang ada di luar angkasa, Lex Luthor dan Lena sedang terhubung langsung ke sistem utama Brainiac, berusaha menyerang jaringan pikiran sang penjahat. Di awal halaman, kita melihat kerusakan besar ke dalam sistem yang sepertinya merupakan bagian kepala digital Brainiac meledak akibat serangan mereka. Lex Luthor dan putrinya mengenakan perangkat dan kabel yang menancap ke tubuh mereka, masuk ke dalam dunia digital Brainiac. Suasana sangat intens, terlihat gelombang energi dan ledakan digital. Di dalam sistem, Lena berteriak memanggil ayahnya. Lex langsung menanggapinya. Dia telah menemukan putrinya. Mereka akhirnya bertemu di tengah pertarungan digital, dikelilingi oleh para tentara Brainiac dalam bentuk robot dan avatar. Luthor dan Lena berhasil terkoneksi, tapi mereka tahu mereka tidak bisa bertarung sendirian. Mereka harus berharap Superman dan teman-temannya cukup kuat untuk melindungi mereka dari pasukan Brainiac yang menyerang dari luar. Ternyata Brainiac tahu Lex dan Lena sedang mencoba mengacaukan sistemnya. Pertempuran besar sedang berlangsung. Superman, Supergirl, Lobo, dan sekutu lainnya melawan pasukan Brainiac yang sangat banyak. Adegan penuh ledakan, serpihan logam, dan kekacauan teknologi. Brainiac berkata dengan sombong bahwa Superman dan Supergirl tidak akan bisa menyelamatkan Lena dan Lex Luthor. Dia mengancam setelah Brainiac Queen selesai dibentuk, mereka semua akan hidup dalam kematian. Brainiac mengklaim waktu dan ruang akan tunduk padanya. Superman berteriak marah. Bagaimana mungkin Brainiac bisa melakukan ini pada keluarganya sendiri? Brainiac memimpin pasukan berisi banyak versi dirinya sendiri yang tercipta dari satu pikiran bersama. Brainiac menganggap konsep keluarga sebagai sesuatu yang aneh, tapi dia merasa sudah menciptakan versinya sendiri dengan cara yang dia inginkan. Superman menolak bertarung melawan istri dan anak-anak Brainiac. Dia tetap ingin menjaga moral meskipun situasi sedang dalam peperangan besar. Brainiac tidak peduli pada pertempuran, dia hanya fokus pada penciptaannya. Dia menyebut ratunya itu sempurna, lalu menyalahkan keluarga Superman karena telah merusaknya. Salah satu Brainiac menghantam Superman cukup keras, tapi Superman bangkit kembali. Dia merasa kekuatannya akhirnya pulih sepenuhnya tepat saat dibutuhkan. Superman langsung bersemangat menyerang Brainiac, yang dimana juga berjuang untuk menahan serangan Brainiac agar melindungi Lena dan Lex Luthor yang berada di dalam pikiran Brainiac. Brainiac merasa dirinya lebih unggul. Dia bilang akan menguasai pikiran Superman, sama seperti yang telah dia lakukan pada pikiran koloni Hive dan keluarganya. Dia juga ingin mengikat Superman di luar angkasa agar ratunya bisa menyerap kekuatan Superman selamanya. Superman tetap melawan dan berhasil memukul wajah Brainiac. Meski begitu, situasi di medan perang tidak menguntungkan karena teman-teman dan keluarga Superman seperti Supergirl dan Lobo terlihat terdesak dan dikepung pasukan musuh. Brainiac mengaku telah menang. Dia yakin Superman sudah tidak bisa melawannya lagi. Superboy Connor Kent pun datang bersama pasukan sekutu yang lainnya. Dia menghantam salah satu pasukan Brainiac sambil berteriak, bagaimana kalau mereka datang menyeimbangi jumlah pasukan keluarga
keluarga Brainiacs. Para pahlawan lain ikut bertarung, termasuk Supergirl, Livewire, Silver Banshee, Parazit, Mercy Graves, Super Twins, dan yang lainnya. Mereka menyerang Brainiac dengan serangan gabungan. Superman tampak senang melihat mereka, tapi dia tetap mengingatkan untuk menyelamatkan kota-kota yang masih dalam bahaya dan membantu warga sipil keluar. Livewire mengatakan mereka sudah mencobanya, tapi kota-kota Brainiac terlalu banyak dan terlalu cepat dipindahkan ke dalam simpanan. Superboy sambil menghantamkan pukulan kerasnya ke musuh, dia berkata mereka masih menemukan cara secepatnya untuk menyelamatkan seluruh kota dan semua orang sebelum kapal induk Brainiac meledak. Brainiac yang meski terpukul tetap yakin ini semua hanya menunda kekalahan karena ratunya akan hidup kembali dan situasi akan kembali seperti semula. Sementara itu Lex Luthor dan Lena Luthor yang masuk ke pikiran Brainiac berhasil menghancurkan penjaga terakhir Brainiac 13. Lena berkata kalau itu adalah penjaga terakhir dan mereka harus masuk lebih dalam lagi. Mereka bergegas karena waktu semakin sempit. Brainiac dan ratunya mulai bangkit kembali. Proses pemulihan mereka sudah berjalan. Akhirnya mereka sampai ke pusat pikiran Brainiac, tempat semua pengetahuan dan ingatannya disimpan. Bentuknya seperti otak raksasa yang bersinar, terhubung dengan banyak kabel. Luthor mengaku dulu dia sangat ingin mengakses tempat ini, menganggap ini bisa membuka rahasia alam semesta. Bahkan dia siap melakukan apa saja untuk bisa masuk ke sana. Tapi sekarang dia sadar ada hal yang lebih penting dalam hidupnya dibanding pengetahuan dan kekuasaan. Lena bertanya apa yang akan dilakukan ayahnya. Lex pun menjawab dia ingin menghapus senjata terbesar Brainiac dengan otaknya sendiri. Untuk melakukannya dia harus menghubungkan pikirannya langsung ke inti pusat. Lena pun menjadi khawatir, menjelaskan pikiran Lex bisa kewalahan oleh kecerdasan Brainiac tingkat 12. Lex tahu risikonya, dia takut karena Brainiac pernah berkata hanya pikirannya yang cukup kuat untuk memahami semua data tersebut, tapi itu bisa membunuhnya. Lena mencoba mencegahnya, tapi Lex tetap ingin mengotot. Dia ingin melakukannya demi menyelamatkan anaknya dan teman-temannya. Lex pun kemudian mengaktifkan penghapusan, yang kemudian proses pun dimulai. Dia langsung merasa kesakitan hebat saat pikirannya terhubung dengan sistem Brainiac. Setelah Lex Luthor menyambungkan pikirannya ke pusat sistem Brainiac, hasilnya langsung terlihat. Brainiac menjerit kesakitan, sistemnya mulai rusak, kecerdasan Brainiac berada di angka 99%, lalu dia pun mulai runtuh. Superboy bertanya, apakah ini sudah selesai? Supergirl mengamati semua versi Brainiac yang tersebar kini berhenti bergerak. Superman Kenan Kong menambahkan, semuanya seperti dimatikan begitu saja, seperti lampu yang dipadamkan. Di tempat lain, keluarga kandung Brainiac dan kerabatnya terlihat bingung. Larry Dox mengatakan hubungan koneksi mereka dengan sosok Brainiac telah terputus. Vril Dox tuh menjawab, ini lebih besar dari itu. Beralih kembali ke Lena, sambil memegang helm Saber, melihat Lex Luthor yang terluka parah tapi masih sadar, mengatakan kepada ayahnya, dia berhasil. Semua pengetahuan Brainiac telah runtuh. Namun meski menang, Lex merasa sekarang dalam kondisi yang sangat lemah. Kapal induk Brainiac mulai meledak dari dalam. Sistemnya mulai runtuh dan pusat kecerdasannya kini tersisa 75%. Ledakan besar pun mulai menghantam bagian struktur. Orang-orang pun mulai panik, berlari untuk menyelamatkan diri. Superman dan timnya tahu kalau waktunya sudah mulai habis. Dia berkata, mereka tidak akan pergi tanpa menyelamatkan kota-kota yang dicuri. Membuat Supergirl dan anggota keluarga lainnya setuju. Lobo muncul membawa tabung berisi kota mini yang disimpan oleh Brainiac. Dia yakin kalau otak Brainiac bisa mengecilkan sesuatu, maka dia juga bisa memindahkannya kembali. Superman meminta Lobo untuk mengamankan kota-kota itu dan membawanya ke tempat aman. Supergirl berkata dia berhutang bantuan pada Lobo setelah insiden tikam dari belakang. Sementara itu, Superman menugaskan Supergirl, Superboy, dan Superman Cina untuk membawa mereka semua orang ke Metropolis. Lobo bertanya kepada Superman, sedangkan dirinya apa yang akan dilakukannya? Superman menjawab, dia dan Brainiac akan mengobrol sebentar. Brainiac yang sekarang dalam kondisi sekarat dikelilingi oleh keluarganya sendiri. Salah satunya adalah anaknya, Vril Dox. Tuh, berdiri memandangi sosok ayahnya yang lemah dan bertanya, apakah ini yang diinginkan ayahnya di saat ayahnya sudah sekarat. Sistem kecerdasan Brainiac pun tinggal 40% dalam keadaan yang sekarat. Brainiac memohon kepada anaknya untuk membantunya. Vril Dox pun menjawab dingin. Dia berkata, Brainiac sudah lama kehilangan rasa kasihan dari keluarganya. Lalu dia menutup pembicaraan, mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Brainiac dalam usaha terakhir mengancam. Dia berkata, kalau dia mati hari ini, maka akan ada yang ikut mati juga.
Namun sebelum dia bisa menyelesaikan ancamannya, tinju Superman menghantamnya dengan keras. Ledakan energi pun terjadi dan tubuh Brainiac pun hancur perlahan, mulai dari tangannya. Superman memanggil nama Brainiac yang sudah sangat lemah. Superman sangat marah, mengatakan Brainiac telah mencuri keluarganya, menyakiti teman-temannya, dan membantai seluruh peradaban. Superman menghajarnya tanpa ampun. Tingkat intelijensianya si Brainiac tinggal 35%. Dengan kemarahan yang memuncak, Superman bertanya, "Kenapa? Kemudian dijawab oleh Brainiac yang sangat lemah, "Gue butuh kekuatanmu." Superman pun terdiam sejenak dan berkata, "Kamu tidak pernah bohong, Brainiac." Brainiac pun mulai mengeluh. Dia merasakan pikirannya hancur, pengetahuannya yang menghilang sedikit demi sedikit dan merasa hampa. Yang tersisa hanyalah emosi. Dia merasa marah, sedih, kehilangan. Semua perasaan itu memenuhi pikirannya yang membuatnya kebingungan. Brainiac pun bertanya, bagaimana seseorang bisa hidup seperti ini? Superman pun kemudian menjawab, hidup adalah soal berbagi beban dengan orang-orang yang dicintai, bukan memikul semuanya sendiri. Ini adalah pesan tentang kebersamaan dan empati. Brainiac dengan kondisi lemah, tingkat kecerdasannya itu tinggal 25%, namun masih juga menyombongkan diri, menyebutkan dirinya tetap 1000 kali lebih pintar dari Superman. Tapi kemudian nada Brainiac pun berubah. Dia mengungkapkan satu-satunya hal yang tersisa dari masa lalunya, yaitu adalah planet Kolu. Dia meminta Superman menyelamatkan Kolu dan bersedia mengikuti Superman. Superman mengulurkan tangannya dan Brainiac pun akhirnya ikut dengannya. Lalu mereka menghilang dalam cahaya ungu terang dengan suara wush, menandakan mereka berpindah tempat sebelum waktu habis. Brainiac dengan tingkat kecerdasan menurun ke angka 20% memberi peringatan kepada Superman. Dia mengaku telah menyaksikan awal dan akhir dari ruang dan waktu, serta hal-hal yang tidak pernah dilihat siapapun. Dia menyebut berbagai peristiwa penting seperti The Source Door, The Great Healing, The Million Sword, dan The Crisis Gauntlet. Brainiac juga mengatakan seluruh alam semesta telah tersingkap di hadapannya, dan dia menyimpulkan satu kebenaran, yaitu semua akan musnah. Kecerdasannya terus menurun sampai angka 16%. Saat dia menggendong Brainiac, Queen yang terlihat terluka parah menyebutkan suatu hari nanti semua kekuatan tidak akan cukup dan akan menghilang. Sementara itu di tempat lain, sekelompok pahlawan yang selamat sedang menaiki pesawat terbang sambil bertanya. Salah satu orang dari mereka itu bertanya, "Frill, di mana Superman?" Lobo yang biasanya cuek dan penuh percaya diri kali ini tampak serius. Ucapannya menandakan ancaman yang mereka hadapi sangat besar, bahkan mungkin terlalu besar untuk diatasi oleh Superman dan para pahlawan lainnya. Markas Brainiac pun hancur dan kecerdasannya hanya tinggal 10%. Dia sadar bahwa meski sudah mencuri banyak ilmu pengetahuan, hidupnya tetap akan berakhir. Karena itulah dia menciptakan makhluk baru untuk meneruskan dirinya. Sebelum mati, Brainiac pun mentransfer seluruh dirinya ke makhluk tersebut agar dia bisa hidupkan kembali dalam bentuk yang baru. Brainiac runtuh, markas terbakar. Dia sadar ajal telah dekat. Ilmu dicuri tak membuatnya segar. Dia menciptakan makhluk yang kuat, Brainiac Queen. "Akulah ratu," katanya tegas. Pewarisan data pun dimulai. Meski tubuh Brainiac habis lepas, tapi ancamannya belum selesai. Dengan ledakan, markas pun hilang. Kapsul melesat jauh menghilang. "Apakah jejaknya masih dikenang?" tanya pahlawan di langit terang. Beberapa saat setelah kejadian itu, tim Superman mencari sisa-sisa reruntuhan tapi tidak menemukan jejak Brainiac maupun jejak Brainiac Queen yang telah diciptakannya. Superman lebih fokus memastikan semua orang yang diculik oleh Brainiac kembali ke rumah masing-masing, termasuk keluarga mereka. Livewire dan Parasit dikembalikan ke penjara. Supergirl, John Henry Irons, dan Natasha menjaga Metropolis selama Superman dan timnya pergi. Lobo membantu menyelamatkan kota-kota kecil yang dikurung Brainiac, tapi yang benar-benar menyelesaikannya itu adalah Dogs 2. Dogs memakai teknologi ayahnya untuk menciptakan planet baru bernama Kolu 2.0 yang berisi gabungan semua kota mini itu. Sekarang planet itu penuh dengan berbagai budaya dan teknologi, dan kemungkinan besar akan menimbulkan kekacauan di masa depan. Lobo berpamitan pada Superman dan pergi mencari petualangan baru di luar angkasa. Meski Superman menyampaikan belasungkawa atas kehancuran kaumnya, Lobo tetap santai dan kecewa karena tak sempat membalas dendam sendiri. Mereka saling menghormati sebagai sesama anak terakhir dari planet yang hancur, lalu bertukar fist bomb, tos versi anak-anak galak gitulah.
Lobo pun menyebut kemarahan sebagai anugerah dan berjanji mereka akan bertarung lagi suatu hari nanti. Superman pun menjawab bahwa baginya setiap pertarungan selalu nyata. Nah, setelah Lobo pergi, kemudian Superman menoleh ke belakang karena ada suara yang memanggil, yaitu Lois. Mereka saling melepaskan rindu dan Lois bertanya apakah Superman tahu apa sebenarnya tujuan Brainiac. Superman menjawab dia punya gambaran. Superman minta maaf karena hari Minggu libur mereka itu terganggu. Tapi Lois menyadari bahwa hidup mereka memang jarang tenang. Saat mereka terbang bersama, momen romantis itu terhenti ketika Lois melihat sesuatu dan memanggil Superman. Ya, menandakan ada kejadian baru yang akan muncul. Ternyata yang memanggilnya itu adalah Lena yang muncul di depannya bersama ayahnya. Lena Luthor ingin memberitahu sesuatu yang penting kepada Superman, tapi Superman gak sabar duluan kalau dia yang ingin bicara duluan. Ntar dulu, gue duluan nih yang ngomong. Lalu drama pun dimulai. Superman mendadak mode mellow aktif. Dia bilang dia salah karena udah seuzon sama Luthor dan ternyata semua kelakuan botak satu ini demi putrinya Lena Luthor. Dan klimaksnya, aku bangga padamu, kata Superman kepada Luthor yang kayaknya ada yang ganjal nih dengan gerak-geriknya. Karena tiba-tiba Luthor mengeluarin plot twist ala sinetron jam 7 malam. Maaf, kamu ngomong sama siapa ya? Siapa itu Lex Luthor? Loh, tentu saja nih Superman menjadi langsung kayak habis kehipnotis terdiam yang membuat semua orang menjadi bengong. Ya, Superman bingung, Lena terlihat panik, kita pun juga dibuat tergeleng-geleng. Lihat aja tuh mukanya si Lex Luthor, kayak bukan Luthor yang sebenarnya. Ada apa dengannya kok dia bisa seperti itu? Akhirnya art cerita House of Brainiac pun ditutup. Edisi selanjutnya Superman dan Zatanna akan team up pada peristiwa Absolute Power. Tapi tunggu dulu, di neraka Doomsday berulang kali nih meninju tembok di atas gerbang menuju bumi yang akhirnya menjadi retak. Bagaimana pembahasan kita kali ini? Oke kan? Makanya subscribe, like, biar kelihatan ganteng. Nah, itulah dia pembahasan alur cerita House of Brainiac yang akan menyambung pada peristiwa Absolute Power. Sukses ya untuk kita semua. Subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada pembahasan alur cerita yang lainnya. Yeah. Selama bertahun-tahun, aku telah menimbun, mengumpulkan, menyerap semua pengetahuan tentang waktu, ruang, dan multi semesta.